ya kan gitu kan, sehingga keterbatasan tidak tahan siksaan menurut pengakuan daripada klien kami terpidana, Kang Deddy juga dengar kemarin, kan gitu kan, menurut pengakuan mereka bahwa mereka tidak tahan sehingga mereka mengaku, ya kan, sehingga mengaku, lalu baru diserahkan ke Polres untuk disidik, baru bikin LP. Ya, BAP-nya menurut pengakuan para terpidana mereka tidak di BAP langsung tanda tangan. Ini banyak hal-hal yang menurut kami yang kita perlu koreksi. Ya sekali lagi, ini bukan institusi, ya kita koreksi bersama, buktinya bahwa ini sudah inkrah, kita hargai itu. Ya kan gitu kan, makanya kami lihat, kami masih analisa, intinya pasti. Misteri DPO bernama Panji dan Eki masih hidup. Dua jenderal desak Rudiana muncul, Mahfud kecam Polda Jabar. Pasca bebasnya Peggy Setiawan usai pra-peradilan di PN Bandung Senin tanggal 8 Juli tahun 2024, sosok DPO atas nama Panji dan isu jika Eki masih hidup kembali viral. Sosok Panji pernah diungkap Jogi Nainggolan pengacara 5 pelaku Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani pada tanggal 18 Mei tahun 2024 lalu. Dikutip Rabu tanggal 10 Juli tahun 2024, Jogi curiga karena 5 kliennya tak kenal 3 DPO Peggy, Andi dan Dani. Lalu muncul nama Panji sebagai DPO. Namun tiba-tiba dihilangkan. Jogi sempat menunjukkan surat DPO atas nama Panji. Adapun isu Eki masih hidup diungkap praktisi hukum Herwanto Jumat 28/6. Hal itu diketahuinya saat menerima kiriman foto Eki dan Vina dari netizen. Saya dikirimin foto dari netizen. Coba Bang perhatikan jenazah 2016 yang lalu itu, Eki itu berkumis. Sementara Eki anak Pak Rudiana tidak berkumis. Foto-foto itu banyak dikirim ke saya, ujar Herwanto dikutip Rabu 10/7. Bahkan Hermanto mendatangi Mabes Polri, meminta agar polisi mengusut kebenaran itu. Memastikan apakah jenazah Eki yang sudah dimakamkan merupakan anak dari Ibtu Rudiana. Jika perlu bongkar, ini demi kebenaran. Namun, belakangan sudah dijawab oleh Polda Jabar, jika Eki sudah meninggal dan merupakan korban. Maka itu, desakan agar Rudiana muncul datang dari Marliana dan 2 Jenderal Purn Polri serta kakak kandung Vina. Mereka meminta Rudiana berbicara ke publik untuk meredakan kegaduhan yang terjadi. Saya dan keluarga terkait Pak Rudiana harus muncul. Karena memang dari awal itu kami menyerahkan semuanya ke Pak Rudiana, ujar Marliana, Selasa tanggal 9 Juli tahun 2024. Melihat isu semakin liar, mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Purn Susno Duaji mendesak ayah Eki, Ibtu Rudiana memberikan penjelasan ke publik. Sebab dia yang melaporkan kasus pembunuhan Vina dan Eki hingga tertangkapnya para terpidana dan Peggy Setiawan. Harus tampil ke publik mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena nama tersangka termasuk Peggy yang ditangkap, nama terpidana yang sekarang mendekam di dalam penjara, termasuk yang sudah keluar. Saka Tatal, itu keluar dari mulut Rudiana. Saya sudah baca berkasnya, kata Susno. Desakan juga datang dari ex-Kapolda Jabar periode tahun 2016 sampai tahun 2017, Irjen Pol Purn Anton Carlian. Anton mengungkapkan hal tersebut perlu dilakukan lantaran putusan pra-peradilan yang membebaskan Peggy menunjukkan adanya kesalahan dalam penyelidikan dalam kasus pembunuhan Vina. Putusan hukum yang final dan baru dibuka mata institusi kepolisian ada kekeliruan dalam proses penyidikan ini, harus mau tidak mau dan ini tidak terulang lagi, katanya Rabu tanggal 10 Juli tahun 2024. Kecamatan keras disampaikan mantan Menko Polhukam, Mahfud MD. Menurutnya sejak awal saya pikir pengadilan harus menerima permohonan pra-peradilan Peggy karena itu penanganannya bukan hanya terlihat tidak profesional tapi juga menimbulkan kesan kolutif dan konspiratif, ujar Mahfud MD. Terlacak, DPO kasus Vina Dani dan Andi bukan sembarangan. Terekam HP Vina dan CCTV, disita Rudiana. Keputusan Hakim Tunggal Eman Sulaiman membebaskan Peggy Setiawan dari segala tuntutan menguat 3 DPO kasus Vina yang hingga kini masih belum tertangkap oleh Polda Jabar. Namun seiring bebasnya Peggy, jejak Peron mulai terlacak.
Bahkan sosok dua DPO lainnya, Andi dan Dani, mulai terkuak. Hal ini diungkap oleh mantan Kabareskrim Polri Komjen Susno Duaji. Jika dia curiga jangan-jangan 3 DPO itu tidak ada. Apakah akan mencari 3 orang ini atau justru mencari siapa sih dan berapa si pembunuh sebenarnya? Apakah 3, apa 2, apa 1 dan siapa orang itu? Itu yang harus dicari, katanya Senin 8 Juli. Namun menurut Susno, Polda Jabar wajib untuk menangkap 3 DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon. Kewajibannya apa? Cari yang DPO itu kan ada 3, kata Susno dalam wawancara bersama Tribun News Senin 8 Juli. Ia menilai 3 DPO ini bisa dilacak dari jejak digital. Lalu bukti CCTV, isi HP Vina dan Eki yang disita anak buah Ibtu Rudiana namun tak pernah dibuka. Lalu noda darah pelaku di baju korban mengapa tidak diuji? Ada yang mengatakan DNA ratusan juta, siapa bilang? DNA cuma 5 juta, anggaran polisi ada, sudah cukup besar sekarang jelasnya. Sebab peran 3 DPO yakni Dani, Andi dan Peggy tertuang dalam dakwaan putusan Mahkamah Agung nomor 1035 KPID 2017 terkait kasasi yang diajukan Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil dan Eko Ramdhani alias Koplak. Andi dan Dani memiliki peran penting terlibat dalam berusaha paksa dan penganiayaan Eki dan Vina. Andi dan Dani disebutkan pesta miras dengan 9 pelaku 27 Agustus 2016 di Jalan Perjuangan Kosambi Cirebon pukul 7.30. Lalu pindah ke depan SMP Negeri 11, Jalan Perjuangan Mojasem. Andi itu mengaku ada masalah dengan geng motor XTC dan meminta bantuan geng Monraker. Lalu mereka melihat Eki dan Vina lewat berjaket XCT yang mereka dilempari lalu dikejar. Saat pengejaran, Dani berboncengan dengan Sudirman pakai Yamaha Mio, sedangkan Adi pakai Yamaha Fiction. Eki dan Vina lalu dijatuhkan di tanjakan jembatan layang tol Desa Kepengbong Cirebon. Adi memukul pipi kiri Eki 5 kali dan Dani memukul rahang belakang kanan Eki hingga tersungkur. Kedua korban diseret ke lahan kosong di seberang SMPN 11. Di sana Adi memukul wajah Eki sedangkan Dani menusuk Eki dengan padang pendek di perut hingga meninggal. Namun Vina yang dipukul Dani dari belakang hanya pingsan. Lalu Adi ikut membawa Vina dan pingsan ke samping tubuh Eki. Ia berlanjangi Vina dan menutupi mulutnya lalu berusaha paksa bergilir oleh 8 pelaku termasuk Dani. Adi dan Dani bersama pelaku lainnya membawa korban meninggal telah dipakaikan baju ke flyover Desa Kepengbong. Kemudian diletakkan di tengah pembatas jalan. Dibuat selokan korban kecelakaan. Diketahui ada 8 pelaku yang sudah divonis, yakni Rivaldi Aditya Wardana 21 tahun, Eko 27 tahun, Hadi 23 tahun, Eka Sandi 24 tahun, Sudirman 21 tahun, dan Supriyanto 20 tahun yang divonis penjara seumur hidup. Sementara Saka total divonis 8 tahun dan dibebaskan sejak tahun 2020 lalu. Setelah mendengar putusan Peggy Setiawan dibebaskan, keluarga Vina meminta polisi memburu 3 tersangka yang masuk DPO. Sebelumnya diketahui keluarga besar Vina menggelar acara nonton bareng sidang pra-peradilan di Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon. Dilansir dari Tribun Jabar Selasa 9 Juli, kakak Vina Parliana 33 tahun berharap penyidik tidak menjadikan orang lain sebagai tumpal dan segera menangkap tersangka kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 silam. Parliana menambahkan pihak keluarga bersedia membantu upaya penyidik mencari tersangka yang 8 tahun buron. Menurutnya, penghapusan 2 tersangka dari DPO janggal dan menganggap masih ada 3 tersangka yang berkeliaran. Saya juga yakin kalau sebenarnya pelaku atau DPO yang belum tertangkap itu 3, lanjutnya. Sementara itu, Ibu Vina Sukaisi 49 tahun merasa bersyukur Peggy Setiawan yang tidak bersalah dapat dibebaskan. Saya ikut senang, berarti salah tangkap, ungkapnya. Dengan bebasnya Peggy Setiawan, Peggy asli diminta untuk segera ditangkap. Kami minta polisi cari Peggy, pelaku yang sebenarnya. Bahkan 2 DPO sempat dihilangkan. Intinya kami minta polisi untuk cari pelaku pembunuh anak saya yang sebenarnya, pungkasnya. 2 terduga peron panas dingin usai Peggy bebas. Susno curigai AEP dan 8 terpidana. Pasca Peggy Setiawan dibebaskan, 2 terduga sosok peron panas dingin. Bahkan mantan Kabareskrim Susno Duaji membuka fakta-fakta persidangan pra-peradilan di PN Bandung Senin 8 Juli 2024. Mantan Kapolda Jabar ini curiga selain 2 sosok peron itu, kesaksian AEP yang membuat 11 orang menjadi tersangka. 8 di antaranya divonis dan 3 lainnya masih DPO. Maka ia berharap Polda Jabar kerja keras mengungkap 3 DPO dan segera menangkap peron yang asli. Susno curiga 8 orang terpidana yang sekarang dikurung juga salah tangkap. Padahal ada yang dihukum seumur hidup dan 1 sudah bebas, Saka total jangan-jangan juga tidak bersalah, ujar Susno. Sebab sebagai Jenderal Purnawirawan Polri yang mencintai Polri, kekalahan Polda Jabar di pra-peradilan ini obat agar memperbaiki diri ke depan. Ya kasihan jika benar 8 terpidana itu juga korban salah tangkap, maka usut tuntas. Adapun 2 sosok peron jadi perbincangan pasca Peggy Setiawan dibebaskan. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, peron menjadi DPO itu berusia 22 tahun
di tahun 2016 silam, tinggal di Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulitnya hitam. Sosok yang dicurigai itu muncul pada Sabtu 7 Juli kemarin. Terpantau sosok pria bernama Perong muncul di kolom komentar akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana, salah satu saksi kunci di kasus Vina Cirebon. Namanya RF 27 tahun, ternyata dipanggil Perong alias Aris Menandar saat bercakap di kolom komentar akun Facebook milik Liga Akbar. Sebab keduanya teman Liga Akbar, bahkan memiliki beberapa foto bersama RF di akun Facebooknya. Terlihat pula RF pada 9 Desember 2016 silam ada percakapan dengan Aris Menandar. Perong panggil Aris lalu dibalas apa oleh RF. Singkat cerita, RF dan Aris janji nongkrong. Namun Aris mengaku dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi, Rong. Ngerokok aja kagak, balas Aris. Serta pula saat Eki dan Vina tewas, RF menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang dituliskan di tanggal 27 Agustus 2016 dengan emoji ikan sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga Ki, amin. Lalu ada pula Peggy Cianjur yang dicurigai netizen. Peggy Cianjur membantah tuduhan itu dan siap tes DNA. Jika dia benar-benar pasangan dari anak Cecep dan Elis, bukan anak oknum pejabat. Bahkan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI, siap membantu biaya. Hal ini ditanggapi Ibu Peggy Cianjur, Elis, jika ia bersedia untuk dilakukan tes DNA dan menegaskan bahwa Peggy Setiawan Cianjur benar-benar anak kandungnya. Susno menyoroti dua Perong meski dimintai keterangan. Sementara untuk saksi AEP jauh sebelum sidang, Peggy Setiawan, Suster Duaci sudah mengatakan semoga AEP tidak melarikan diri jika memang betul terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Menanggapi ini, Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Chuhandani Raharjo Puro Senin 8 Juli mengatakan putusan ini akan dijadikan bahan evaluasi. Ini tentu saja menjadi evaluasi kita bersama. Kita juga melihat evaluasi terhadap penyidik-penyidik yang ada, bagaimana proses itu, katanya. Pengacara 7 terpidana kasus pembunuhan Vina, Jutek Bongso, mengaku kliennya disiksa oleh Ibtu Rudiana. Penyiksaan itu terjadi saat Ibtu Rudiana memaksa 7 terpidana mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina pada 2016 silam. Jutek mengatakan Ibtu Rudiana menangkap 7 terpidana pada 2016 berdasarkan kesaksian Linda, Aep, dan Dede. Ia mengungkapkan setelah kliennya ditangkap, mereka dipaksa untuk mengaku oleh penyidik, termasuk Ibtu Rudiana yang saat itu masih menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Pihaknya mengatakan 7 terpidana itu disiksa oleh penyidik dan Ibtu Rudiana secara fisik dan psikis. Secara kronologis ya. Ya, memang ya sekali lagi penyebab ini semua rangkaian peristiwa ini kalau ditanya menyangkut Ibtu Rudiana ya. Menyangkut dari sesudah mendapatkan dari Linda ya, Linda. Lalu pengakuan dari Aep dan Dede, lalu Ibtu Rudiana ini melakukan tanpa ada LP tanpa ada LP, tanpa ada sprindik, tanpa ada melakukan penyelidikan sendiri, menangkap ya kan 8 orang ya pertama, lalu berkembang menjadi 11 orang di unit narkoba yang tadinya sudah dinyatakan kecelakaan. Ya, 7 ditangkap ya. Ada yang dinyatakan sudah kecelakaan tunggal, ya kan? Lalu sesudah dilakukan menurut pengakuan klien kami nih, menurut pengakuan klien kami kemarin kami konfirmasi kembali di lapas tadi kemarin sore, bahwa mereka itu diintimidasi, disiksa secara fisik, ya kan? Oleh siapa? Ya termasuk oleh Rudiana menurut pengakuan mereka. Ya kan gitu kan, sehingga keterbatasan tidak tahan siksaan menurut pengakuan daripada klien kami terpidana, Kang Deddy juga dengar kemarin, kan gitu kan, menurut pengakuan mereka bahwa mereka tidak tahan sehingga mereka mengaku, ya kan, sehingga mengaku, lalu baru diserahkan ke Polres untuk disidik, baru bikin LP. Ya, BAP-nya menurut pengakuan para terpidana mereka tidak di BAP langsung tanda tangan. Ini banyak hal-hal yang menurut kami yang kita perlu koreksi. Ya sekali lagi
Ini bukan institusi, ya kita koreksi bersama, buktinya bahwa ini sudah inkrah, kita hargai itu, ya kan gitu kan, makanya akan menyusun laporan. Kami masih analisa, intinya pasti. Misteri DPO bernama Panji dan Eki masih hidup. Dua jenderal desak Rudiana muncul, Mahfud kecam Polda Jabar. Pasca bebasnya Pegi Setiawan usai pra-peradilan di PN Bandung Senin tanggal 8 Juli tahun 2024, sosok DPO atas nama Panji dan isu jika Eki masih hidup kembali viral. Sosok Panji pernah diungkap Jogi Nainggolan pengacara 5 pelaku Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani pada tanggal 18 Mei tahun 2024 lalu. Dikutip Rabu tanggal 10 Juli tahun 2024, Jogi curiga karena 5 kliennya tak kenal 3 DPO Pegi, Andi dan Dani. Lalu muncul nama Panji sebagai DPO. Namun tiba-tiba dihilangkan. Jogi sempat menunjukkan surat DPO atas nama Panji. Adapun isu Eki masih hidup diungkap praktisi hukum Herwanto Jumat 28/6. Hal itu diketahuinya saat menerima kiriman foto Eki dan Vina dari netizen. Saya dikirimin foto dari netizen. Coba bang perhatikan jenazah 2016 yang lalu itu, Eki itu berkumis. Sementara Eki anak Pak Rudiana tidak berkumis. Foto-foto itu banyak dikirim ke saya, ujar Herwanto dikutip Rabu 10/7. Bahkan Hermanto mendatangi Mabes Polri, meminta agar polisi mengusut kebenaran itu. Memastikan apakah jenazah Eki yang sudah dimakamkan merupakan anak dari Ibtu Rudiana. Jika perlu bongkar, ini demi kebenaran. Namun, belakangan sudah dijawab oleh Polda Jabar, jika Eki sudah meninggal dan merupakan korban. Maka itu, desakan agar Rudiana muncul datang dari Marliana dan 2 Jenderal Purn Polri serta kakak kandung Vina. Mereka meminta Rudiana berbicara ke publik untuk meredakan kegaduhan yang terjadi. Saya dan keluarga terkait Pak Rudiana harus muncul. Karena memang dari awal itu kami menyerahkan semuanya ke Pak Rudiana, ujar Marliana, Selasa tanggal 9 Juli tahun 2024. Melihat isu semakin liar, mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Purn Susno Duaji mendesak ayah Eki, Ibtu Rudiana memberikan penjelasan ke publik. Sebab dia yang melaporkan kasus pembunuhan Vina dan Eki hingga tertangkapnya para terpidana dan Pegi Setiawan. Harus tampil ke publik mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena nama tersangka termasuk Pegi yang ditangkap, nama terpidana yang sekarang mendekam di dalam penjara, termasuk yang sudah keluar. Saka Tatal, itu keluar dari mulut Rudiana. Saya sudah baca berkasnya, kata Susno. Desakan juga datang dari ex-Kapolda Jabar periode tahun 2016 sampai tahun 2017, Irjen Pol Purn Anton Carlian. Anton mengungkapkan hal tersebut perlu dilakukan lantaran putusan pra-peradilan yang membebaskan Pegi menunjukkan adanya kesalahan dalam penyelidikan dalam kasus pembunuhan Vina. Putusan hukum yang final dan baru dibuka mata institusi kepolisian ada kekeliruan dalam proses penyidikan ini, harus mau tidak mau dan ini tidak terulang lagi, katanya Rabu tanggal 10 Juli tahun 2024. Kecamatan keras disampaikan mantan Menko Polhukam, Mahfud MD. Menurutnya sejak awal saya pikir pengadilan harus menerima permohonan pra-peradilan Pegi karena itu penanganannya. Bukan hanya terlihat tidak profesional tapi juga menimbulkan kesan kolutif dan konspiratif, ujar Mahfud MD. Terlacak, DPO kasus Vina Dani dan Andi bukan sembarangan. Terekam HP Vina dan CCTV, disita Rudiana. Keputusan Hakim Tunggal Eman Sulaiman membebaskan Pegi Setiawan dari segala tuntutan menguak 3 DPO kasus Vina, yang hingga kini masih belum tertangkap oleh Polda Jabar. Namun seiring bebasnya Pegi, jejak Peron mulai terlacak. Bahkan sosok 2 DPO lainnya Andi dan Dani mulai terkuak. Hal ini diungkap oleh mantan Kabareskrim Polri Komjen Susno Duaji. Jika dia curiga jangan-jangan 3 DPO itu tidak ada. Apakah akan mencari 3 orang ini atau justru mencari siapa sih dan berapa sih pembunuh sebenarnya? Apakah 3, apa 2, apa 1 dan siapa orang itu? Itu yang harus dicari katanya Senin 8 Juli. Namun menurut Susno, Polda Jabar wajib untuk menangkap 3 DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon. Kewajibannya apa? Cari yang DPO itu kan ada 3, kata Susno dalam wawancara bersama Tribun News Senin 8 Juli. Ia menilai 3 DPO ini bisa dilacak dari jejak digital.
Lalu bukti CCTV isi HP Vina dan Eki yang disita anak buah Ibtu Rudiana namun tak pernah dibuka. Lalu noda darah pelaku di baju korban mengapa tidak diuji? Ada yang mengatakan DNA ratusan juta, siapa bilang? DNA cuma 5 juta, anggaran polisi ada, sudah cukup besar sekarang jelasnya. Sebab peran 3 DPO yakni Dani, Andi dan Peggy tertuang dalam dakwaan putusan Mahkamah Agung nomor 1035 KPID 2017 terkait kasasi yang diajukan Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil dan Eko Ramdhani alias Koplak. Andi dan Dani memiliki peran penting terlibat dalam berusaha paksa dan penganiayaan Eki dan Vina. Andi dan Dani disebutkan pesta miras dengan 9 pelaku 27 Agustus 2016 di Jalan Perjuangan Kosambi Cirebon pukul 7.30. Lalu pindah ke depan SMP Negeri 11, Jalan Perjuangan Mojasem. Andi itu mengaku ada masalah dengan geng motor XTC dan meminta bantuan geng Monraker. Lalu mereka melihat Eki dan Vina lewat berjaket XCT yang mereka dilempari lalu dikejar. Saat pengejaran, Dani berboncengan dengan Sudirman pakai Yamaha Mio, sedangkan Adi pakai Yamaha Fiction. Eki dan Vina lalu dijatuhkan di tanjakan jembatan layang tol Desa Kepengpeng Cirebon. Adi memukul pipi kiri Eki 5 kali dan Dani memukul rahang belakang kanan Eki hingga tersungkur. Kedua korban diseret ke lahan kosong di seberang SMPN 11. Di sana Adi memukul wajah Eki sedangkan Dani menusuk Eki dengan padang pendek di perut hingga meninggal. Namun Vina yang dipukul Dani dari belakang hanya pingsan. Lalu Andi ikut membawa Vina dan pingsan ke samping tubuh Eki. Ia berlanjangi Vina dan menutupi mulutnya lalu berusaha paksa bergilir oleh 8 pelaku termasuk Dani. Andi dan Dani bersama pelaku lainnya membawa korban meninggal telah dipakaikan baju ke flyover Desa Kepengpeng. Kemudian diletakkan di tengah pembatas jalan. Dibuat selokan korban kecelakaan. Diketahui ada 8 pelaku yang sudah divonis, yakni Rivaldi Aditya Wardana 21 tahun, Eko 27 tahun, Hadi 23 tahun, Eka Sandi 24 tahun, Sudirman 21 tahun, dan Supriyanto 20 tahun yang divonis penjara seumur hidup. Sementara Saka total divonis 8 tahun dan dibebaskan sejak tahun 2020 lalu. Setelah mendengar putusan Peggy Setiawan dibebaskan, keluarga Vina meminta polisi memburu 3 tersangka yang masuk DPO. Sebelumnya diketahui keluarga besar Vina menggelar acara nonton bareng sidang pra-peradilan di Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon. Dilansir dari Tribun Jabar Selasa 9 Juli, kakak Vina Marliana 33 tahun berharap penyidik tidak menjadikan orang lain sebagai tumpal dan segera menangkap tersangka kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 silam. Marliana menambahkan pihak keluarga bersedia membantu upaya penyidik mencari tersangka yang 8 tahun buron. Menurutnya, penghapusan 2 tersangka dari DPO janggal dan menganggap masih ada 3 tersangka yang berkeliaran. Saya juga yakin kalau sebenarnya pelaku atau DPO yang belum tertangkap itu 3, lanjutnya. Sementara itu, Ibu Vina Sukaisi 49 tahun merasa bersyukur Peggy Setiawan yang tidak bersalah dapat dibebaskan. Saya ikut senang, berarti salah tangkap, ungkapnya. Dengan bebasnya Peggy Setiawan, Peggy asli diminta untuk segera ditangkap. Kami minta polisi cari Peggy, pelaku yang sebenarnya. Bahkan 2 DPO sempat dihilangkan, intinya kami minta polisi untuk cari pelaku pembunuh anak saya yang sebenarnya, pungkasnya. 2 terduga Peron panas dingin usai Peggy bebas. Susno curigai AEP dan 8 terpidana. Pasca Peggy Setiawan dibebaskan, 2 terduga sosok Peron panas dingin. Bahkan mantan Kabareskrim Susno II Haji membuka fakta-fakta persidangan pra-peradilan di PN Bandung Senin 8 Juli 2024. Mantan Kapolda Jabar ini curiga selain 2 sosok Peron itu, kesaksian AEP yang membuat 11 orang menjadi tersangka. 8 di antaranya divonis dan 3 lainnya masih DPO. Maka ia berharap Polda Jabar kerja keras mengungkap 3 DPO dan segera menangkap Peron yang asli. Susno curiga 8 orang terpidana yang sekarang dikurung juga salah tangkap. Padahal ada yang dihukum seumur hidup dan 1 sudah bebas, Saka total jangan-jangan juga tidak bersalah, ujar Susno. Sebab sebagai Jenderal Purnawirawan Polri, ia mencintai Polri. Kekalahan Polda Jabar di pra-peradilan ini obat agar memperbaiki diri ke depan. Ia kasihan jika benar 8 terpidana itu juga korban salah tangkap, maka usut tuntas. Adapun 2 sosok Peron jadi perbincangan pasca Peggy Setiawan dibebaskan. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Peron menjadi DPO itu berusia 22 tahun di tahun 2016 silam, tinggal di Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulitnya hitam. Sosok yang dicurigai itu muncul pada Sabtu 7 Juli kemarin. Terpantau sosok pria bernama Peron muncul di kolom komentar akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana, salah satu saksi kunci di kasus Vina Cirebon. Namanya RF 27 tahun, ternyata dipanggil Peron alias Aris Menandar saat bercakap di kolom komentar akun Facebook milik Liga Akbar. Sebab keduanya teman Liga Akbar, bahkan memiliki beberapa foto bersama RF di akun Facebooknya. Terlihat pula RF pada 9 Desember 2016 silam ada percakapan dengan Aris Menandar. Peron panggil Aris lalu dibalas apa oleh RF. Singkat cerita, RF dan Aris janjian nongkrong.
Namun Aris mengaku dia sudah tobat, kita udah bukan bajingan lagi rong, ngerokok aja kagak, balas Aris. Tentang pulasan Eki dan Vina tewas, RF menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang dituliskan di tanggal 27 Agustus 2016 dengan emoticon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga Ki, amin. Lalu ada pula Peggy Cianjur yang dicurigai netizen. Peggy Cianjur membantah tuduhan itu dan siap tes DNA. Jika dia benar-benar pasangan dari anak Cecep dan Elish, bukan anak oknum pejabat. Bahkan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI, siap membantu biaya. Hal ini ditanggapi Ibu Peggy Cianjur, Elish, jika ia bersedia untuk dilakukan tes DNA dan menegaskan bahwa Peggy Setiawan Cianjur benar-benar anak kandungnya. Susno menyurati 2 peron meski dimintai keterangan. Sementara untuk saksi AEP jauh sebelum sidang, Peggy Setiawan, Susno Duaci sudah mengatakan semoga AEP tidak melarikan diri jika memang betul terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Menanggapi ini, Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Ciuhandani Raharjo Puro Senin 8 Juli mengatakan putusan ini akan dijadikan bahan evaluasi. Ini tentu saja menjadi evaluasi kita bersama. Kita juga melihat evaluasi terhadap penyidik-penyidik yang ada, bagaimana proses itu, katanya. Pengacara 7 terpidana kasus pembunuhan Vina, Jutek Bongso, mengaku kliennya disiksa oleh Ibtu Rudiana. Penyiksaan itu terjadi saat Ibtu Rudiana memaksa 7 terpidana mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina pada 2016 silam. Jutek mengatakan Ibtu Rudiana menangkap 7 terpidana pada 2016 berdasarkan kesaksian Linda, Ayat, dan Dede. Ia mengungkapkan setelah kliennya ditangkap, mereka dipaksa untuk mengaku oleh penyidik, termasuk Ibtu Rudiana yang saat itu masih menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Pihaknya mengatakan 7 terpidana itu disiksa oleh penyidik dan Ibtu Rudiana secara fisik dan psikis. Secara kronologis ya. Ya, memang ya sekali lagi penyebab ini semua rangkaian peristiwa ini kalau ditanya menyangkut Ibtu Rudiana ya. Menyangkut dari sesudah mendapatkan dari Linda ya, Linda. Lalu pengakuan dari Aib dan Dede, lalu Ibtu Rudiana ini melakukan tanpa ada LP tanpa ada LP, tanpa ada sprindik, tanpa ada melakukan penyelidikan sendiri, menangkap ya kan 8 orang ya pertama, lalu berkembang menjadi 11 orang di unit narkoba yang tadinya sudah dinyatakan kecelakaan. Ya, 7 ditangkap ya. Ada yang dinyatakan sudah kecelakaan tunggal, ya kan? Lalu sesudah dilakukan menurut pengakuan klien kami nih, menurut pengakuan klien kami kemarin kami konfirmasi kembali di lapas tadi kemarin sore, bahwa mereka itu diintimidasi, disiksa secara fisik, ya kan? Oleh siapa? Ya termasuk oleh Rudiana menurut pengakuan mereka. Ya kan gitu kan, sehingga keterbatasan tidak tahan siksaan menurut pengakuan daripada klien kami terpidana, Kang Deddy juga dengar kemarin, kan gitu kan, menurut pengakuan mereka bahwa mereka tidak tahan sehingga mereka mengaku, ya kan, sehingga mengaku, lalu baru diserahkan ke Polres untuk disidik, baru bikin LP. Ya, BAP-nya menurut pengakuan para terpidana mereka tidak di BAP langsung tanda tangan. Ini banyak hal-hal yang menurut kami ya kita perlu koreksi. Ya sekali lagi ini bukan institusi ya, kita koreksi bersama, buktinya bahwa ini sudah inkrah, kita hargai itu. Ya kan gitu kan, makanya kami lihat, kami masih analisa, kami intinya pasti. Misteri DPO bernama Panji dan Eki masih hidup. 2 Jenderal desak Rudiana muncul, Mahfud kecam Polda Jabar. Pasca bebasnya Peggy Setiawan usai pra-peradilan di PN Bandung Senin tanggal 8 Juli tahun 2024, sosok DPO atas nama Panji dan isu jika Eki masih hidup kembali viral. Sosok Panji pernah diungkap Jogi Nainggolan, pengacara 5 pelaku Jaya, Supriyanto,
Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani pada tanggal 18 Mei tahun 2024 lalu. Dikutip Rabu tanggal 10 Juli tahun 2024, Jogi curiga karena 5 kliennya tak kenal 3 DPO Pegi, Andi dan Dani. Lalu muncul nama Panji sebagai DPO. Namun tiba-tiba dihilangkan. Jogi sempat menunjukkan surat DPO atas nama Panji. Adapun isu Eki masih hidup diungkap praktisi hukum Herwanto Jumat 28/6. Hal itu diketahuinya saat menerima kiriman foto Eki dan Vina dari netizen. Saya dikirimin foto dari netizen. Coba bang perhatikan jenazah 2016 yang lalu itu, Eki itu berkumis. Sementara Eki anak Pak Rudiana tidak berkumis. Foto-foto itu banyak dikirim ke saya, ujar Herwanto dikutip Rabu 10/7. Bahkan Hermanto mendatangi Mabes Polri, meminta agar polisi mengusut kebenaran itu. Memastikan apakah jenazah Eki yang sudah dimakamkan merupakan anak dari Ibtu Rudiana. Jika perlu bongkar, ini demi kebenaran. Namun, belakangan sudah dijawab oleh Polda Jabar, jika Eki sudah meninggal dan merupakan korban. Maka itu, desakan agar Rudiana muncul datang dari Marliana dan 2 Jenderal Purn Polri serta kakak kandung Vina. Mereka meminta Rudiana berbicara ke publik untuk meredakan kegaduhan yang terjadi. Saya dan keluarga terkait Pak Rudiana harus muncul. Karena memang dari awal itu kami menyerahkan semuanya ke Pak Rudiana, ujar Marliana, Selasa tanggal 9 Juli tahun 2024. Melihat isu semakin liar, mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Purn Susno Duaji mendesak ayah Eki, Ibtu Rudiana memberikan penjelasan ke publik. Sebab dia yang melaporkan kasus pembunuhan Vina dan Eki hingga tertangkapnya para terpidana dan Pegi Setiawan. Harus tampil ke publik mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena nama tersangka termasuk Pegi yang ditangkap, nama terpidana yang sekarang mendekam di dalam penjara, termasuk yang sudah keluar. Saka Tatal, itu keluar dari mulut Rudiana. Saya sudah baca berkasnya, kata Susno. Desakan juga datang dari ex-Kapolda Jabar periode tahun 2016 sampai tahun 2017, Irjen Pol Purn Anton Carlian. Anton mengungkapkan hal tersebut perlu dilakukan lantaran putusan pra-peradilan yang membebaskan Pegi menunjukkan adanya kesalahan dalam penyelidikan dalam kasus pembunuhan Vina. Putusan hukum yang final dan baru dibuka mata institusi kepolisian ada kekeliruan dalam proses penyidikan ini, harus mau tidak mau dan ini tidak terulang lagi, katanya Rabu tanggal 10 Juli tahun 2024. Kecamatan keras disampaikan mantan Menko Polhukam, Mahfud MD. Menurutnya sejak awal saya pikir pengadilan harus menerima permohonan pra-peradilan Pegi karena itu penanganannya. Bukan hanya terlihat tidak profesional tapi juga menimbulkan kesan kolutif dan konspiratif, ujar Mahfud MD. Terlacak, DPO kasus Vina Dani dan Andi bukan sembarangan. Terekam HP Vina dan CCTV, disita Rudiana. Keputusan Hakim Tunggal Eman Sulaiman membebaskan Pegi Setiawan dari segala tuntutan menguak 3 DPO kasus Vina, yang hingga kini masih belum tertangkap oleh Polda Jabar. Namun seiring bebasnya Pegi, jejak Peron mulai terlacak. Bahkan sosok 2 DPO lainnya Andi dan Dani mulai terkuak. Hal ini diungkap oleh mantan Kabareskrim Polri Komjen Susno Duaji. Jika dia curiga jangan-jangan 3 DPO itu tidak ada. Apakah akan mencari 3 orang ini atau justru mencari siapa sih dan berapa sih pembunuh sebenarnya? Apakah 3, apa 2, apa 1 dan siapa orang itu? Itu yang harus dicari katanya Senin 8 Juli. Namun menurut Susno, Polda Jabar wajib untuk menangkap 3 DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon. Kewajibannya apa? Cari yang DPO itu kan ada 3, kata Susno dalam wawancara bersama Tribun News Senin 8 Juli. Ia menilai 3 DPO ini bisa dilacak dari jejak digital. Lalu bukti CCTV, isi HP Vina dan Eki yang disita anak buah Ibtu Rudiana namun tak pernah dibuka. Lalu noda darah pelaku di baju korban mengapa tidak diuji? Ada yang mengatakan DNA ratusan juta, siapa bilang? DNA cuma 5 juta, anggaran polisi ada, sudah cukup besar sekarang jelasnya. Sebab peran 3 DPO yakni Dani, Andi dan Pegi tertuang dalam dakwaan putusan Mahkamah Agung nomor 1035 KPID 2017 terkait kasasi yang diajukan Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil dan Eko Ramdhani alias Koplak.
Andi dan Dani memiliki peran penting terlibat dalam berusaha paksa dan penganiayaan Eki dan Vina. Andi dan Dani disebutkan pesta miras dengan 9 pelaku 27 Agustus 2016 di Jalan Perjuangan Kosambi, Cirebon pukul 7.30. Lalu pindah ke depan SMP Negeri 11, Jalan Perjuangan Mojasem. Andi itu mengaku ada masalah dengan geng motor XTC dan meminta bantuan geng Monraker. Lalu mereka melihat Eki dan Vina lewat berjaket XCT yang mereka dilempari lalu dikejar. Saat pengejaran, Dani berboncengan dengan Sudirman pakai Yamaha Mio, sedangkan Adi pakai Yamaha Fiction. Eki dan Vina lalu dijatuhkan di tanjakan jembatan layang tol Desa Kepengpeng, Cirebon. Adi memukul pipi kiri Eki 5 kali dan Dani memukul rahang belakang kanan Eki hingga tersungkur. Kedua korban diseret ke lahan kosong di seberang SMPN 11. Di sana Adi memukul wajah Eki sedangkan Dani menusuk Eki dengan padang pendek di perut hingga meninggal. Namun Vina yang dipukul Dani dari belakang hanya pingsan. Lalu Adi ikut membawa Vina dan pingsan ke samping tubuh Eki. Ia berlanjangi Vina dan menutupi mulutnya lalu berusaha paksa bergilir oleh 8 pelaku termasuk Dani. Adi dan Dani bersama pelaku lainnya membawa korban meninggal telah dipakaikan baju ke flyover Desa Kepengpeng. Kemudian diletakkan di tengah pembatas jalan. Dibuat selokan korban kecelakaan. Diketahui ada 8 pelaku yang sudah divonis, yakni Rivaldi Aditya Wardana 21 tahun, Eko 27 tahun, Hadi 23 tahun, Eka Sandi 24 tahun, Sudirman 21 tahun, dan Supriyanto 20 tahun yang divonis penjara seumur hidup. Sementara Saka total divonis 8 tahun dan dibebaskan sejak tahun 2020 lalu. Setelah mendengar putusan Peggy Setiawan dibebaskan, keluarga Vina meminta polisi memburu 3 tersangka yang masuk DPO. Sebelumnya diketahui keluarga besar Vina menggelar acara nonton bareng sidang pra-peradilan di Kelurahan Tesenden, Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon. Dilansir dari Tribun Jabar Selasa 9 Juli, kakak Vina Marliana 33 tahun berharap penyidik tidak menjadikan orang lain sebagai tumpal dan segera menangkap tersangka kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 silam. Marliana menambahkan pihak keluarga bersedia membantu upaya penyidik mencari tersangka yang 8 tahun buron. Menurutnya, penghapusan 2 tersangka dari DPO janggal dan menganggap masih ada 3 tersangka yang berkeliaran. Saya juga yakin kalau sebenarnya pelaku atau DPO yang belum tertangkap itu 3, lanjutnya. Sementara itu, Ibu Vina Sukaisi 49 tahun merasa bersyukur Peggy Setiawan yang tidak bersalah dapat dibebaskan. Saya ikut senang, berarti salah tangkap, ungkapnya. Dengan bebasnya Peggy Setiawan, Peggy asli diminta untuk segera ditangkap. Kami minta polisi cari Peggy, pelaku yang sebenarnya. Bahkan 2 DPO sempat dihilangkan. Intinya kami minta polisi untuk cari pelaku pembunuh anak saya yang sebenarnya, pungkasnya. 2 terduga Peron panas dingin usai Peggy bebas. Susno curigai AEP dan 8 terpidana. Pasca Peggy Setiawan dibebaskan, 2 terduga sosok Peron panas dingin. Bahkan mantan Kabareskrim Susno 2 membuka fakta-fakta persidangan pra-peradilan di PN Bandung Senin 8 Juli 2024. Mantan Kapolda Jabar ini curiga selain 2 sosok Peron itu, kesaksian AEP yang membuat 11 orang menjadi tersangka. 8 di antaranya divonis dan 3 lainnya masih DPO. Maka ia berharap Polda Jabar kerja keras mengungkap 3 DPO dan segera menangkap Peron yang asli. Susno curiga 8 orang terpidana yang sekarang dikurung juga salah tangkap. Padahal ada yang dihukum seumur hidup dan 1 sudah bebas, Saka total jangan-jangan juga tidak bersalah, ujar Susno. Sebab sebagai Jenderal Purnawirawan Polri, ia mencintai Polri. Kekalahan Polda Jabar di pra-peradilan ini obat agar memperbaiki diri ke depan. Ia kasihan jika benar 8 terpidana itu juga korban salah tangkap, maka usut tuntas. Adapun 2 sosok Peron jadi perbincangan pasca Peggy Setiawan dibebaskan. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Peron menjadi DPO itu berusia 22 tahun di tahun 2016 silam, tinggal di Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulitnya hitam. Sosok yang dicurigai itu muncul pada Sabtu 7 Juli kemarin. Terpantau sosok pria bernama Peron muncul di kolom komentar akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana, salah satu saksi kunci di kasus Vina Cirebon. Namanya RF 27 tahun, ternyata dipanggil Peron alias Aris Menandar saat bercakap di kolom komentar akun Facebook milik Liga Akbar. Sebab keduanya teman Liga Akbar, bahkan memiliki beberapa foto bersama RF di akun Facebooknya. Terlihat pula RF pada 9 Desember 2016 silam ada percakapan dengan Aris Menandar. Peron panggil Aris lalu dibalas apa oleh RF. Singkat cerita, RF dan Aris janjian nongkrong. Namun Aris mengaku dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi rong, ngerokok aja kagak, balas Aris. Atau pula saat Eki dan Vina tewas, RF menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang dituliskan di tanggal 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga ki, amin. Lalu ada pula Peggy Cianjur yang dicurigai netizen. Peggy Cianjur membantah tuduhan itu dan siap tes DNA.
jika dia benar-benar pasangan dari anak Cecep dan Elish bukan anak oknum pejabat. Bahkan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI, siap membantu biaya. Hal ini ditanggapi Ibu Peggy Cianjur, Elish jika ia bersedia untuk dilakukan tes DNA dan menegaskan bahwa Peggy Setiawan Cianjur benar-benar anak kandungnya. Susno menyoroti 2 peron meski dimintai keterangan. Sementara untuk saksi AEP jauh sebelum sidang Peggy Setiawan, Susno Duaci sudah mengatakan semoga AEP tidak melarikan diri jika memang betul terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Menanggapi ini, Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Chuhandani Raharjo Puro Senin 8 Juli mengatakan putusan ini akan dijadikan bahan evaluasi. Ini tentu saja menjadi evaluasi kita bersama. Kita juga melihat evaluasi terhadap penyidik-penyidik yang ada bagaimana proses itu, katanya. Tapi juga Peggy yang mana juga belum jelas, bahkan ada pernyataan fiktif dan lain-lain. Jangan-jangan juga itu dulu memang dia si yang menyatakan bahwa 3 orang DPO ini juga kalau memang fiktif ya asal-asalan. Jangan-jangan juga ada masalah lain kenapa dia sampai membuat statement itu. Mungkin nanti bisa sedikit agak terang. Apakah memang sudah prosedural dulu ketika penyidikan, gitu kan ya? Jangan-jangan juga mungkin ada unprosedural. Salah satu indikasi unprosedural itu ada pencabutan keterangan dan lain-lain lah gitu kan ya. Nah ini mungkin barangkali perlu diindikan kalau memang ingin betul-betul clear sehingga nanti betul nggak DPO 3 atau jangan-jangan tidak ada yang DPO. Jangan-jangan juga hanya betul misalkan yang 8 orang itu atau jangan-jangan yang 8 orang juga itu betul 8-8-nya atau juga ada misalkan gitu ya sehingga menetapkan itu. Nah itu ya. Bisa tidak Prof Nandang kemudian 8 terpidana ini masih punya upaya untuk lewat bekal Peggy Setiawan bebas ini mengajukan langkah hukum lanjutan untuk kemudian mengoreksi putusan hakim? Ya bisa juga dijadikan sebagai salah satu pintu masuk gitu kan ya, pintu masuk untuk membuka kembali dari pemeriksaan penyidikan awal. Ya sehingga ini harus bisa dijadikan kalau nanti sudah ada bukti-bukti yang cukup bisa dijadikan sebagai novum atau temuan baru bahwa dulu itu ternyata ada beberapa kejanggalan-kejanggalan. Sehingga kejanggalan-kejanggalan ini akan mempengaruhi kepada penuntutan dan putusan hakim sehingga dipandang jangan-jangan juga ada temuan, ada bukti lain yang mengatakan bahwa dulu itu ada kekeliruan hakim ketika memutuskan. Bisa juga dijadikan bahan untuk novum dijadikan novum bahan untuk PK peninjauan kembali ya atas vonis dari 8 orang ya gitu. Masih ada upaya artinya melalui peninjauan kembali ya Prof Nandang ya untuk 8 terpidana yang sudah divonis oleh hakim. Lalu setelah Peggy Setiawan dibebaskan, tanda tanya lain yang juga kemudian dipertanyakan bagaimana ke depan nasib kasus Vina ini Prof Nandang. Kalau dari analisa Prof Nandang bagaimana kemudian nasib kasus Vina? Nampaknya mah sulit ya karena memang kalau informasi di bukti pembuktian mencari yang sesungguhnya ya mungkin bisa. Kalau memang ada bukti-bukti lain ya bisa jadi bongkar sehingga memang betul-betul clear bahwa apakah betul yang 8 ini pelaku utama atau mungkin jangan-jangan juga ada yang lain. Bisa jadi seperti itu ya. Jadi harus kembali ke penyelidikan awal bukti-bukti yang ditemukan ketika 8 tahun yang lalu dibuka, dibedah, lalu dikaji lebih lanjut. Penyidik-penyidik yang dulu juga masih ada karena kalau saya yang pernah juga saya sampaikan Polda itu yang sekarang itu kan sebetulnya menangani perkara yang sudah runyam yang sudah tidak jelas sejak awal gitu kan ya. Oleh karena itu ya harus mundur ke belakang sejak awal sebetulnya bagaimana nih. Jangan sampai juga Polda ini jadi kata melehan kata orang Bandungnya menjadi menangani perkara yang sebetulnya sejak awal sudah ada kerumitan-kerumitan, ada yang belum clear kan begitu. Jadi dengan dibuka lagi
dalam arti dieksaminasi tadi ya, dikaji kembali, mudah-mudahan nanti akan bisa ketahuan tentang duduk persoalan yang sebenarnya, apakah betul ini ada kasus-kasus karena tadi geng atau ada kasus yang lain di balik itu, karena isunya memang ada beberapa kaitan juga termasuk orang-orang. Karena kalau saya pernah memperoleh informasi itu di media atau dari yang lain, bahwa itu kan yang tadi yang berulang-ulang juga sampaikan, bahwa awalnya kan diduga ada kecelakaan. Dari kecelakaan itu ternyata ada ketidakyakinan bahwa ini adalah kecelakaan. Lalu penyidik dan salah seorang tuanya korban mencari informasi, kan begitu kan ya, ditemukanlah informasi, dapatlah informasi bahwa betul telah terjadi suatu peristiwa, ada perkelahian atau apalah gitu kan ya, dan menunjuklah beberapa orang yang diduga sebagai pelakunya. Bahkan ada yang mengatakan salah satu saksi yang itu juga ternyata tidak dihadirkan di pengadilan, langsung menunjuk orang langsung, nama langsung ini, padahal katanya dari jarak sekian, kondisi dan lain-lain. Akhirnya sekian orang lah ditangkap, lalu disidik, lalu ditersangkakan. Dan dalam proses ini pun ternyata juga ada informasi, ternyata juga ada tindakan-tindakan unprocedural yang diakui oleh mereka, dan juga ada bukti-bukti yang dipegang, yang sekarang akan dijadikan bahan juga oleh para penasihat hukum dari 8 orang ini, kan begitu kan ya. Nah, karena ada masalah itu, akhirnya kan dari Polsek ke Polres diambil alih penanganannya. Nah, tapi juga diduga ada hal-hal yang juga kurang ini, akhirnya ditariklah ke Polda. Nah, gitu kan ya. Nah, jadi itu sudah dengan beberapa penanganan seperti ini kan ternyata dinilai ada satu keganjilan. Nah, sampailah ke Polda. Di Polda sendiri mungkin dulu juga nampaknya tidak begitu diungkap dengan yang sebenarnya, atau didukung dengan fakta-fakta dan sesuai dengan apa yang diharuskan, apa yang diinikan oleh UHAP dan peraturan pelaksanaan juklak dan juknisnya penyidikan. Nah, gitu. Tapi ternyata ya terlepas dari apakah itu ada dan lain, tapi secara hukum ternyata juga diakui, diterima oleh jaksa P21, oleh jaksa, digelar di pengadilan dan diakui, dikuatkan juga oleh hakim, ya, bahwa hakim yakin seyakin-yakinnya dengan alat bukti yang ada dialah pelakunya, kan begitu. Walaupun juga kita mendengar dari beberapa informasi bahwa pada proses pemeriksaan di pengadilan pun dan tadi juga ada beberapa hal yang menurut salah seorang pengacara yang mendampingi di persidangan, ada hal-hal yang kurang diperhatikan oleh hakim. Misalnya tadi ada saksi kunci yang ternyata tidak dihadirkan, mengajukan bukti saksi-saksi yang meringankan ternyata juga tidak mendapat perhatian atau apa yang lainnya lah gitu. Nah, itulah yang sampai sekarang juga masih menyimpan masalah gitu kan ya. Tapi itu kan sempat juga dikanter oleh pihak penyidik bahwa sebetulnya kan mereka itu bersalah. Salah satu buktinya sudah ada pengakuan ketika mereka akan minta gerasi kepada presiden, dan begitu kan katanya. Itu kan salah satu syarat untuk minta gerasi presiden harus ngaku dulu bersalah, gitu. Tapi kan persoalannya adalah apakah betul ngaku bersalah itu karena memang bersalah, atau jangan-jangan ini mah upaya aja lah, sudah mendekam sekian tahun. Mudah-mudahan ada upaya ngaku aja dulu lah bersalah, mudah-mudahan presiden mengampuni, walaupun tidak diampuni akhirnya kan ya. Tapi kan gagal. Nah, itu juga hal-hal yang perlu ditindaklanjuti gitu kan ya. Jadi ini ada beberapa hal yang perlu dikelirkan gitu. Oke, 2 pertanyaan terakhir Prof Nandang. Tadi kalau dirunut dari awal, ini kan yang bisa mengungkap juga salah satu pembuktian atau kesaksian yang harus dipertanyakan kan sosok ayah dari korban, yaitu Ibtu Rudiana, begitu ya Prof Nandang, yang mana pada saat itu sempat melakukan penyelidikan, sempat kemudian menangkapi orang-orang ini. Apakah kemudian kesaksian dari Ibtu Rudiana ini juga bisa jadi salah satu kunci pengungkapan kasus Vina, Prof? Iya, kalau saya sih itu, karena kita juga kan belum tahu, masyarakat belum tahu hasil kemarin pemeriksaan dari tim Propam itu siapa ya, dari Mabes ya, pemeriksaan Pak Rudiana
dengan tidak mengurangi rasa hormat saya dan kesedihan dari orang tua gitu kan ya. Tapi jangan-jangan dulu juga ada miss ya, pendekatan-pendekatan yang dilakukan ketika dia ketika dia melakukan melakukan penyelidikan gitu kan ya. Ya betul, tadi kan Pak Rudiana yang menerima informasi bahwa betul nih ada kejadian yang gini-gini ya, kasus perkelahian kan gitu ya. Kemudian menunjuk orang ini, lalu menghubungi penyidik, lalu menangkap orang itu. Nah, saya khawatir dulu justru waktu melakukan penyidikan, dia lebih mengedepankan emosional daripada rasional, kan begitu. Ya wajar lah, karena memang korbannya kan salah satu anaknya, gitu kan. Tapi kan juga ya harus bisa harusnya kan bisa menempatkan secara proporsional penyidik-penyidik itu melakukan tindakan-tindakan itu ya. Tapi ya itu tadi harus diperiksa. Kalau saya sih bisa minta dibuka keterangan yang diperoleh waktu Pak Rudiana melakukan penyidikan itu. Oke, sosok Ibtu Rudiana ini bisa jadi salah satu kunci lagi. Terakhir, Prof. Nandang, ada CCTV, kemudian ada bukti chat berdasarkan penyidikan begitu ya, termasuk 6 ponsel dari terpidana yang justru sampai sekarang juga tidak pernah dibuka ke publik. Apakah 2 poin ini juga bisa jadi salah satu poin kunci untuk pengungkapan kasus Vina, Prof. Nandang? CCTV dan ponsel itu sebetulnya petunjuk, itu harusnya dibuka. Betul nggak, tapi CCTV kan ada yang mengatakan, pernah sempat membaca di media, CCTV itu katanya dulu tidak ada, tapi CCTV itu katanya muncul ketika setelah ada film, karena katanya itu film yang membuat CCTV, dulu katanya tidak ada. Apakah betul nggak? Sebetulnya kan tidak susah kan untuk ini. Betul nggak 2016 di sana belum ada CCTV? Nah gitu kan, sebetulnya bisa dicari informasi entah di pemerintah daerah atau di satelit dan lain-lainnya lah, bahwa ada atau tidak, belum ada. Nah betul, harusnya dibuka tuh. Kalau ada, betul bahwa CCTV itu memang dulu, yang CCTV yang dulu tahun 2016, atau CCTV yang dibuat hanya untuk di film tadi ya, untuk melengkapi bagaimana sutradara itu membuat film. Ya. Yang kedua, nah termasuk juga HP, sampai sekarang juga belum ini, apa yang ada di dalam HP mereka, harusnya itu kan dijadikan sebagai petunjuk ketika menetapkan tersangka. Betul nggak ada komunikasi apa? Biasanya justru dari sana pintu awal penyidikan itu dari HP sebetulnya. Bahwa betul ada keterlibatan tadi, sama dengan yang tadi saya katakan, ketika menyatakan bahwa si Peggy itu terlibat, bahkan dikatakan sebagai otaknya, di mana letak keterlibatan dia? Kapan, di mana, apa, dan bukti-bukti apa yang bisa menguatkan? Kan tidak bisa hanya alibi ada keterlibatan, apalagi dia katanya otaknya. Yeah. Kalau otaknya apa yang menguatkan? Kan kalau hukum pembuktian yang bisa dijadikan sebagai dasar kepastiannya, kan begitu. Jadi betul juga kalau memang ada, coba penyidik yang, makanya tadi cobalah digali di penyidik yang lama, ada nggak HP dulu dikemanakan ya, walaupun mungkin jangan-jangan sudah tidak ada, tapi kan barangkali di operator tahun sekian nama ini bisa di tracing barangkali kan tentang data itu. Nampaknya itu maka jejak digital tidak akan hilang. Kalau tidak salah sih, informasi dari beberapa rekan di orang-orang Kominfo katanya kan bisa, satelit aja kan bisa dilihat. Oke, baik, Prof. Nandang. Artinya ada Ibtu Rudiana, penyidik yang sejak awal mengusut kasus, kemudian CCTV sampai HP ya, Prof ya, yang kemudian bisa jadi penguat untuk pengungkapan kasus Vina ini. Bisa dijadikan sebagai bahan masukan untuk mengkaji sejauh mana tentang penanganan perkara itu sejak awal. Oke, siap. Prof. Nandang, terima kasih banyak untuk kesempatannya berdiskusi bersama dengan saya dalam Tribun Sound Focus. Selamat melanjutkan perjalanan, hati-hati di jalan, Prof. Nandang. Selamat siang. Baik, sama-sama. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Tribuners, itu tadi obrolan saya bersama dengan kriminolog dari Unisba, Profesor Nandang Sambas. Nantikan obrolan saya dalam program Tribun Sound Focus selanjutnya bersama dengan narasumber-narasumber lain dan juga bahasan-bahasan lainnya. Sembari kita juga sama-sama mengawal kasus pembunuhan Vina agar terungkap secara jelas siapa pelaku dan dalang sebenarnya yang sampai saat ini masih belum berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Saya Nila Irdia pamit undur diri. Terima kasih dan sampai. Politikus Deddy Mulyadi mendadak memberikan pernyataan mengejutkan soal kasus Vina Cirebon. Ia menyarankan untuk tidak mencari 3 DPO dalam kasus tersebut, termasuk sosok Peggy Peron. Menurut Deddy, 3 DPO tersebut hanyalah karangan ilmiah dari Sudirman.
Dilansir dari Tribun Cirebon.com, pernyataan tersebut disampaikan oleh Deddy Mulyadi melalui akun TikTok pribadinya pada Rabu 10 Juli 2024. Deddy Mulyadi menilai banyak orang yang tidak bisa membaca DPO kasus Vina Cirebon secara utuh, yang mana menurutnya 3 DPO dalam kasus tersebut hanyalah karangan fiktif dari Sudirman, sehingga tidak akan bisa ditemukan sampai kapanpun. Deddy pun mengatakan skenario pembunuhan dan pemerkosaan yang berjumlah 11 orang berawal dari kesurupan Linda yang direkam oleh kakak Vina. Dari sana, ayah Eki, Ibtu Rudiana, berasumsi bahwa anaknya dan Vina dibunuh oleh 11 orang, di mana 8 diantaranya telah mendekam di penjara. Sementara 3 orang yang dinyatakan DPO termasuk nama Peggy, diperoleh dari pengakuan Sudirman yang hingga saat ini kemampuan intelektualnya masih diragukan. Oleh karena itu, Deddy menilai 3 nama DPO itu disebut Sudirman secara asal. Usai Peggy Setiawan dibebaskan dari statusnya sebagai tersangka, kini Polda Jabar dikabarkan mengubur data misteri kasus pembunuhan Vina dan Eki. Data tersebut diduga bisa mengubah nasib 7 terpidana yang kini divonis hukuman seumur hidup. Kebebasan Peggy Setiawan nampaknya membawa angin segar bagi keluarga para terpidana. Mereka meyakini 7 terpidana kasus Vina itu tidak bersalah. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri mengatakan ada hal yang selama ini diduga ditutupi oleh Polda Jabar, yakni soal bukti elektronik percakapan terpidana kasus Vina. Sebab selama ini Polda Jabar hanya membahas terkait DNA, CCTV, dan otopsi mayat. Selain itu, komunikasi ponsel yang dilakukan korban Vina dan Eki hingga teman-temannya tak disampaikan ke publik, yang menduga Polda Jabar sudah memiliki data tersebut. Namun, data itu diduga sengaja diawetkan atau dikubur, sebab akan berdampak pada kasus pembunuhan 8 tahun lalu. Reza mengatakan jika data itu terbongkar, maka akan mengubah 180 derajat nasib seluruh terpidana kasus Vina Cirebon. Fakta baru kembali terungkap dalam kasus Vina Cirebon 2016. Kakak Vina, Marliana, usia 33 tahun, mengungkapkan kecurigaan soal adanya oknum yang sengaja menghapus chat yang ada di ponsel Vina, sebab ia hanya menemukan 1 chat saja yang ada di ponsel adiknya tersebut. Dilansir dari Tribunnews.com, kecurigaan keluarga Vina itu disampaikan Marliana pada Rabu 10 Juli 2024. Menurut Marliana, pihak keluarga sempat mengambil ponsel Vina dari Polsek Talun 3 hari setelah insiden pembunuhan tersebut. Namun saat dibuka, pihak keluarga hanya menemukan 1 chat atau percakapan yang tersisa di ponsel Vina. Selain itu, hanya ada kontak keluarga saja yang tersisa dalam ponsel tersebut. Oleh karena itu, ia curiga terdapat pihak yang sengaja menghapus chat maupun kontak dalam ponsel Vina tersebut. Marliana juga menyebutkan bahwa HP Vina diambil kembali oleh polisi beberapa hari setelah berada di tangannya. Sejak saat itu pula ponsel Vina tidak kembali ke pihak keluarga. Kasus pembunuhan Vina Cirebon kembali mencuat ke publik setelah fakta mengejutkan terungkap di persidangan. CCTV yang disebut-sebut sebagai barang bukti, ternyata tidak pernah ditunjukkan meskipun telah disebutkan berkali-kali. Hal ini diungkapkan oleh kakak kandung Vina, Marliana, Kamis, 11 Juli 2024. Sidang yang saat itu digelar tertutup sempat membuat keluarga Vina tak mengetahui isi penuh jalannya sidang. Namun ia sempat mendengar bahwa CCTV disebut-sebut dalam persidangan tersebut. Hal itu yang membuat ia merasa janggal dalam penanganan kasus tersebut. Kalau CCTV memang dari awal belum ditunjukkan ya, cuma memang disebutkan barang bukti CCTV tapi tidak pernah diperlihatkan isinya, ujar Marliana, Kamis, 11 Juli 2024. Marliana juga menyoroti peran Rudiana, ayah Eki, yang tidak pernah memberikan informasi terkait rekaman CCTV tersebut. Menurutnya, Rudiana hanya menceritakan kronologi kejadian berdasarkan informasi dari teman-temannya. Menurut Marliana, berdasarkan cerita yang didengarnya dari Rudiana dan teman-temannya, Vina dan Eki digiring ke suatu tempat dan dieksekusi. Hal ini disebut sebagai pembunuhan berencana berdasarkan chattingan yang juga tidak pernah diperlihatkan. Marliana mengaku awalnya tidak merasakan kejanggalan dalam penanganan kasus tersebut karena masih mempercayakan semuanya kepada Pak Rudiana.
Namun, seiring berjalannya waktu, kepercayaan itu mulai goyah. Dan jangan-jangan juga ada temuan, ada bukti lain yang mengatakan bahwa dulu itu ada kekeliruan hakim ketika memutuskan. Bisa juga dijadikan bahan untuk novum, dijadikan novum bahan untuk PK, peninjauan kembali, ya. Oke. Saya khawatir dulu justru waktu melakukan penyidikan dia lebih mengedepankan emosional daripada rasional, kan begitu. Ya wajar lah karena memang korbannya kan salah satu anaknya. Sampai sekarang juga belum ini apa yang ada di dalam HP mereka, harusnya itu kan dijadikan sebagai petunjuk ketika menetapkan tersangka. Betul nggak ada komunikasi apa? Biasanya justru dari sana pintu awal penyidikan itu dari HP. Tribuners, program Tribuners on Focus kembali membersamai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, kasus pembunuhan Vina ini sempat mendapatkan titik terang setelah 8 tahun berlalu, namun kini justru kembali semu. Hal ini setelah Peggy Setiawan yang sebelumnya ditersangkakan dan disebut sebagai DPO yang selama menahun diburu dinyatakan bebas. Peggy Setiawan memenangi sidang pra-peradilan dan kini bebas karena hakim menyatakan penetapan tersangka Peggy Setiawan ini tidak sah secara hukum. Lalu kemudian bagaimana nasib kasus pembunuhan Vina ini? Saya akan membahasnya, Tribuners. Sudah tersambung melalui sambungan Zoom, ada kriminolog dari Unisba, Profesor Nandang Sambas. Prof. Nandang, selamat siang. Terima kasih banyak menyempatkan waktunya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Nandang, ini kita sama-sama mengikuti perkembangan kasus Vina ya Prof ya. Kita beberapa kali berbincang dan sekarang sudah sampai di tahapan Peggy Setiawan dinyatakan bebas. Apakah ini juga memang sudah terprediksi sejak awal? Saya ingin minta pengantar dari Prof. Nandang. Ya, sebetulnya sejak awal memang sudah menjadi fokus pembahasan para ahli hukum, termasuk para komentator yang bukan orang hukum ya, bahwa dalam kasus penanganan tindak lanjut, karena ini kan lanjut dari 8 tahun yang belakang ya, tindak lanjut penanganan kasus Vina, ada beberapa hal yang memang dipandang masih simpang siur, terutama setelah ditangkap, ditahan dan ditetapkannya Peggy Setiawan yang diduga sebagai salah satu pelaku utama yang tercantum di dalam putusan pengadilan, di mana putusan pengadilan 8 tahun yang lalu selain memidana yang 8 orang juga dinyatakan ada 3 orang yang DPO, gitu ya. Salah satunya adalah Peggy Setiawan selain Dani dan Andi, katanya begitu. Nah, setelah dilakukan penangkapan dan itu justru menambah lagi pandangan dan wacana di masyarakat karena juga ditemukan beberapa keganjilan dan hal-hal yang dipandang ada ganjil lah gitu ya, ganjil atau tidak sesuai dengan, misalnya ada yang ketidaksesuaian antara yang diumumkan di DPO dari segi dari anak nama si bersifat siur, ada Peggy Setiawan atau Perong gitu kan ya. Kemudian juga ada terkait alamat dan lain-lain ya, itu terus menambah diskusi panjang dan pandangan-pandangan yang liar bahkan ya, dan kemudian masuk ke persoalan untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya, menetapkan siapa yang harus bertanggung jawab dan lain-lain, kepastian hukum, maka ditempuhlah upaya yang namanya pra-peradilan. Dan pra-peradilan akhirnya hakim memutuskan berdasarkan bukti dan data fakta yang ada yang muncul di pengadilan bahwa proses, ini harus ditekankan ya, proses penanganan, penangkapan, penahanan dan penetapan tersangka dianggap atau dinilai memang tidak sesuai dengan prosedur hukum acara, sehingga sudah sewajarnya dilepaskan, gitu. Itulah jadi prosesnya yang dipandang dinilai oleh hakim yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan menurut KUHP dan peraturan pelaksanaan di proses penyidikan dan manajemen penyidikan. Barangkali seperti itu. Oke, artinya Prof. Nandang, secara prosedural Peggy Setiawan ini dibebaskan karena penyidik tidak melakukan aturan yang sesuai begitu. Artinya apakah kemudian bebasnya Peggy Setiawan ini bisa dikatakan belum permanen atau dengan aturan yang ada memang sudah ya bebas dan dinyatakan bukan pelakunya, Prof? Bukan, bebas itu bebas
lepas dari kesalahan prosedur menetapkan tersangka, menangkap, menahan, dan menetapkan tersangka. Oke. Gitu kan ya. Karena sebetulnya kan gini, sebetulnya ini kan tidak bisa lepas dari penanganan awal. Karena menetapkan DPO sendiri tidak memenuhi standar atau syarat seseorang di DPO kan. Ya. Ya, misalnya sebetulnya kan waktu menetapkan DPO itu kan hanya nama, 3 nama. Masih mencari bentuk lah. Siapa sebetulnya nama ini? Atau apa namanya? Ya orangnya yang mana? Kan nggak ada tuh waktu DPO. Gitu kan ya. Masih ini. Dan tidak ada juga keterangan atau bukti yang mendukung keterlibatan dari ketiga orang itu. Terutama Peggy setelah ditangkap ditahan itu, sebetulnya keterlibatan Peggy itu apa? Oke. Dalam arti ada sih keterangan bahwa dia orang yang melakukan pelemparan awal, pemukulan, perkosaan, membonceng, dan lain-lain. Tapi itu kan hanya cerita, tidak didukung dengan alat bukti dan barang bukti, ya gitu ya. Pertama itu. Yang kedua juga ketika dinyatakan bahwa dia itu terlibat, setelah 8 orang yang dinyatakan terbukti bersalah, apa selanjutnya yang dilakukan oleh penyidik untuk menindaklanjuti Peggy, ya, memburu Peggy. Padahal harusnya mah segera ditindaklanjuti karena dia juga dinyatakan sebagai pelaku utama, tapi malah tidak, nggak tahu kan, bukan tidak, artinya ya artinya kan kalau 8 tahun kan berarti kan tidak segera dilakukan kan, baru dilakukan setelah rame-rame lagi dan apa namanya baru di seminggu kemudian dinyatakan Peggy ini, katanya begitu. Dan ya tadi ada, karena sejak awalnya ada kekeliruan dalam arti tidak jelasan tentang Peggy yang mana, hanya nama, sementara foto tidak ada, pemanggilan awal waktu 8 tahun yang lalu tidak ada, ya gitu kan ya. Penelusuran ke tempat katanya pernah juga ke tempat, tapi itu hanya datang melihat, menanyakan ke ibunya, tidak ada. Tapi kan harusnya mah dicari itu bukti foto misalkan atau apalah, ada barang bukti yang mengkaitkan bahwa betul ada keterlibatan dia. Nggak ada, malah kan hanya nanya saja, tidak paham ini. Padahal menurut Perkap ya, peraturan Kapolri dan peraturan pelaksanaan yang lainnya, salah satunya ketika sebelum menyatakan DPO itu, pertama membuktikan ada keterlibatan, yang kedua sudah dipanggil 2 kali 3 kali pemanggilan, tidak ada, baru DPO kan, karena tidak ditemukan orangnya kan begitu ya. Nah, selain juga ada berita acara dan lain-lain kan begitu. Ini enggak, justru makanya kalau saya memandang ini justru bahwa apa yang yang diputuskan di peradilan itu karena memang error in persona, salah orang gitu kan ya. Oke. Karena memang dari sejak awal tidak ini, masih bias kan gitu kan ya, masih ini Peggy yang mana. Selain Peggy Setiawan kan Prof Nandang, ini kan sudah ada 8 orang yang bahkan sudah dipidanakan, sudah menjadi terpidana begitu ya, sudah mendapatkan vonis. Ya. Dengan adanya pembebasan Peggy Setiawan ini, apakah juga penghakiman pada 8 terpidana juga bisa diragukan, Prof? Ya perlu digali, dieksaminasi. Saya menyampaikan beberapa ini nampaknya penyidikan awal, pemeriksaan awal termasuk sampai dengan putusan itu nampaknya perlu ada eksaminasi, ya, eksaminasi terkait dengan penanganan awal dari mulai penyelidikan dan penyidikan, menetapkan tersangka, lalu peradilan dan sampai putusan. Itu perlu digadi ini. Makanya tadi juga di media yang lain saya sampaikan ini perlu dibentuk tim khusus. Ini bukan hanya harus ditarik oleh Mabes lah, oleh Kapolri di tingkat pusat dengan melibatkan berbagai institusi, lembaga yang lain, dibedah nih supaya jelas nih, clear nih. Ya, betul nggak? Jangan-jangan dengan adanya putusan Peggy yang katanya juga bahwa dia itu tadi ya tidak jelas yang Peggy yang ini, tapi juga Peggy yang mana juga belum jelas, bahkan ada pernyataan fiktif dan lain-lain. Jangan-jangan juga itu dulu memang dia si yang menyatakan bahwa 3 orang DPO ini juga kalau memang fiktif ya asal-asalan. Jangan-jangan juga ada masalah lain kenapa dia sampai membuat statement itu. Mungkin nanti bisa sedikit agak terang. Apakah memang sudah prosedural dulu ketika penyidikan, gitu kan ya? Jangan-jangan juga mungkin ada unprosedural. Salah satu indikasi unprosedural itu
ada pencabutan keterangan dan lain-lain lah gitu kan ya. Nah ini mungkin barangkali perlu diindikan kalau memang ingin betul-betul clear, sehingga nanti betul nggak DPO 3 atau jangan-jangan tidak ada yang DPO. Jangan-jangan juga hanya betul misalkan yang 8 orang itu, atau jangan-jangan yang 8 orang juga itu betul 8-8-nya, atau juga ada misalkan gitu ya, sehingga menetapkan itu. Nah itu ya. Bisa tidak Prof Nandang kemudian 8 terpidana ini masih punya upaya untuk lewat bekal Peggy Setiawan bebas ini mengajukan langkah hukum lanjutan untuk kemudian mengoreksi putusan hakim? Ya bisa juga dijadikan sebagai salah satu pintu masuk gitu kan ya, pintu masuk untuk membuka kembali dari pemeriksaan penyidikan awal. Ya, sehingga ini harus bisa dijadikan, kalau nanti sudah ada bukti-bukti yang cukup, bisa dijadikan sebagai novum atau temuan baru bahwa dulu itu ternyata ada beberapa kejanggalan-kejanggalan. Nah, sehingga kejanggalan-kejanggalan ini akan mempengaruhi kepada penuntutan dan putusan hakim, sehingga dipandang jangan-jangan juga ada temuan, ada bukti lain yang mengatakan bahwa dulu itu ada kekeliruan hakim ketika memutuskan. Bisa juga dijadikan bahan untuk novum, dijadikan novum bahan untuk PK atau peninjauan kembali ya atas vonis dari 8 orang ya gitu. Masih ada upaya artinya melalui peninjauan kembali ya Prof Nandang ya untuk 8 terpidana yang sudah divonis oleh hakim. Lalu setelah Peggy Setiawan dibebaskan, tanda tanya lain yang juga kemudian dipertanyakan, bagaimana ke depan nasib kasus Vina ini Prof Nandang? Kalau dari analisa Prof Nandang, bagaimana kemudian nasib kasus Vina? Nampaknya mah sulit ya, karena memang kalau informasi di bukti pembuktian mencari yang sesungguhnya ya mungkin bisa. Kalau memang ada bukti-bukti lain ya bisa jadi bongkar, sehingga memang betul-betul clear bahwa apakah betul yang 8 ini pelaku utama atau mungkin jangan-jangan juga ada yang lain. Bisa jadi seperti itu ya. Jadi harus kembali ke penyelidikan awal, bukti-bukti yang ditemukan ketika 8 tahun yang lalu dibuka, dibedah, lalu dikaji lebih lanjut. Penyidik-penyidik yang dulu juga masih ada, karena kalau saya yang pernah juga saya sampaikan, Polda itu yang sekarang itu kan sebetulnya menangani perkara yang sudah runyam, yang sudah tidak jelas sejak awal, gitu kan ya. Oleh karena itu ya harus mundur ke belakang sejak awal sebetulnya bagaimana nih. Jangan sampai juga Polda ini jadi kata melehan, kata orang Bandungnya menjadi menangani perkara yang sebetulnya sejak awal sudah ada kerumitan-kerumitan, ada yang belum clear kan begitu. Jadi dengan dibuka lagi dalam arti dieksaminasi tadi ya, dikaji kembali, mudah-mudahan nanti akan bisa ketahuan tentang duduk persoalan yang sebenarnya, apakah betul ini ada kasus-kasus karena tadi geng atau ada kasus yang lain di balik itu, karena isunya memang ada beberapa kaitan juga termasuk orang-orang. Karena kalau saya pernah memperoleh informasi itu tadi media atau dari yang lain, bahwa itu kan yang tadi yang berulang-ulang juga sampaikan bahwa awalnya kan diduga ada kecelakaan. Dari kecelakaan itu ternyata ada ketidakyakinan bahwa ini adalah kecelakaan. Lalu penyidik dan salah seorang tuanya korban mencari informasi, kan begitu kan ya, ditemukanlah informasi, dapatlah informasi bahwa betul telah terjadi suatu peristiwa, ada perkelahian atau apalah gitu kan ya, dan menunjuklah beberapa orang yang diduga sebagai pelakunya. Bahkan ada yang mengatakan salah satu saksi yang itu juga ternyata tidak dihadirkan di pengadilan langsung menunjuk orang langsung, nama langsung ini, padahal katanya dari jarak sekian, kondisi dan lain-lain. Akhirnya sekian orang lah ditangkap, lalu disidik, lalu ditersangkakan. Dan dalam proses ini pun ternyata juga ada informasi, ternyata juga ada tindakan-tindakan unprocedural yang diakui oleh mereka, dan juga ada bukti-bukti yang dipegang, yang sekarang akan dijadikan bahan juga oleh para penasihat hukum dari 8 orang ini, kan begitu kan ya. Nah, karena ada masalah itu, akhirnya kan dari Polsek ke Polres diambil alih penanganannya.
Nah, tapi juga diduga ada hal-hal yang juga kurang ini, akhirnya ditariklah ke Polda. Nah, gitu kan ya. Nah, jadi itu sudah dengan beberapa penanganan seperti ini kan ternyata dinilai ada satu keganjilan. Nah, sampailah ke Polda. Di Polda sendiri mungkin dulu juga nampaknya tidak begitu diungkap dengan yang sebenarnya atau didukung dengan fakta-fakta dan sesuai dengan apa yang diharuskan, apa yang diinikan oleh UHAP dan peraturan pelaksanaan juklak dan juknisnya penyidikan, nah gitu. Tapi ternyata ya terlepas dari apakah itu ada kecurangan dan lain, tapi secara hukum ternyata juga diterima oleh jaksa P21, oleh jaksa digelar di pengadilan dan diakui dikuatkan juga oleh hakim, ya bahwa hakim yakin seyakin-yakinnya dengan alat bukti yang ada dialah pelakunya, kan begitu. Walaupun juga kita mendengar dari beberapa informasi bahwa pada proses pemeriksaan di pengadilan pun dan tadi juga ada beberapa hal yang menurut salah seorang pengacara yang mendampingi di persidangan, ada hal-hal yang kurang diperhatikan oleh hakim. Misalnya tadi ada saksi kunci yang ternyata tidak dihadirkan, mengajukan bukti saksi-saksi yang meringankan ternyata juga tidak mendapat perhatian atau apa yang lainnya lah gitu. Nah, itulah yang sampai sekarang juga masih menyimpan masalah gitu kan ya. Tapi itu kan sempat juga dikanter oleh pihak penyidik bahwa sebetulnya kan mereka itu bersalah. Salah satu buktinya sudah ada pengakuan ketika mereka akan minta gerasi kepada presiden, dan begitu kan katanya. Itu kan salah satu syarat untuk minta gerasi presiden harus ngaku dulu bersalah, gitu. Tapi kan persoalannya adalah apakah betul ngaku bersalah itu karena memang bersalah atau jangan-jangan ini mah upaya aja lah, sudah mendekam sekian tahun. Mudah-mudahan ada upaya ngaku aja dulu lah bersalah, mudah-mudahan presiden mengampuni walaupun tidak diampuni akhirnya kan ya. Tapi kan gagal. Nah, itu juga hal-hal yang perlu ditindaklanjuti gitu kan ya. Jadi ini ada beberapa hal yang perlu di-clearkan gitu. Oke, dua pertanyaan terakhir Prof Nandang. Tadi kalau dirunut dari awal ini kan yang bisa mengungkap juga salah satu pembuktian atau kesaksian yang harus dipertanyakan kan sosok ayah dari korban, yaitu Ibtu Rudiana begitu ya Prof Nandang, yang mana pada saat itu sempat melakukan penyelidikan, sempat kemudian menangkapi orang-orang ini. Apakah kemudian kesaksian dari Ibtu Rudiana ini juga bisa jadi salah satu kunci pengungkapan kasus Vina, Prof? Iya, kalau saya sih itu, karena kita juga kan belum tahu masyarakat belum tahu hasil kemarin pemeriksaan dari tim Propam atau siapa ya dari Mabes ya, pemeriksaan Pak Rudi ya dengan tidak mengurangi rasa hormat saya dan kesedihan dari orang tua gitu kan ya. Tapi jangan-jangan dulu juga ada miss ya, pendekatan yang dilakukan ketika dia ketika dia melakukan melakukan penyelidikan gitu kan ya. Ya betul, tadi kan Pak Rudiana yang menerima informasi bahwa betul nih ada kejadian yang gini-gini kasus perkelahian kan gitu ya. Kemudian menunjuk orang ini lalu menghubungi penyidik lalu menangkap orang itu. Nah, saya khawatir dulu justru waktu melakukan penyidikan dia lebih mengedepankan emosional daripada rasional kan begitu. Ya wajar lah karena memang korbannya kan salah satu anaknya gitu kan. Tapi kan juga harusnya kan bisa menempatkan secara proporsional penyidik itu melakukan tindakan-tindakan itu ya. Tapi ya itu tadi harus diperiksa. Kalau saya sih bisa minta dibuka keterangan yang diperoleh waktu Pak Rudiana melakukan penyidikan itu. Oke, sosok Ibtu Rudiana ini bisa jadi salah satu kunci lagi. Terakhir, Prof Nandang, ada CCTV, kemudian ada bukti chat berdasarkan penyidikan begitu ya, termasuk 6 ponsel dari terpidana yang justru sampai sekarang juga tidak pernah dibuka ke publik. Apakah 2 poin ini juga bisa jadi salah satu poin kunci untuk pengungkapan kasus Vina, Prof Nandang? CCTV dan ponsel itu sebetulnya petunjuk, itu harusnya dibuka. Betul nggak, tapi CCTV kan ada yang mengatakan pernah sempat membaca di media
CCTV itu katanya dulu mah tidak ada, tapi CCTV itu katanya muncul ketika setelah ada film, karena katanya itu film yang membuat CCTV dulu katanya tidak ada. Apakah betul enggak? Sebetulnya kan tidak susah kan untuk ini, betul nggak 2016 di sana belum ada CCTV? Nah gitu kan, sebetulnya bisa dicari informasi entah di pemerintah daerah atau di satelit dan lain-lainnya lah, bahwa ada atau tidak belum ada. Nah betul, harusnya dibuka tuh kalau ada. Betul bahwa CCTV itu memang dulu CCTV yang dulu tahun 2016 atau CCTV yang dibuat hanya untuk di film tadi ya, untuk melengkapi bagaimana sutradara itu membuat film. Ya. Yang kedua, nah termasuk juga HP sampai sekarang juga belum ini apa yang ada di dalam HP mereka, harusnya itu kan dijadikan sebagai petunjuk ketika menetapkan tersangka. Betul nggak ada komunikasi apa, biasanya justru dari sana pintu awal penyidikan itu dari HP sebetulnya. Bahwa betul ada keterlibatan tadi, sama dengan yang tadi saya katakan ketika menyatakan bahwa si Peggy itu terlibat, bahkan dikatakan sebagai otaknya, di mana letak keterlibatan dia, kapan, di mana, apa, dan bukti-bukti apa yang bisa menguatkan. Kan tidak bisa hanya alibi ada keterlibatan, apalagi dia katanya otaknya. Kalau otaknya apa yang menguatkan? Kan kalau hukum pembuktian yang bisa dijadikan sebagai dasar kepastiannya kan begitu. Jadi betul juga kalau memang ada, coba penyidik yang, makanya tadi cobalah digali di penyidik yang lama, ada nggak HP dulu dikemanakan ya, walaupun mungkin jangan-jangan sudah tidak ada, tapi kan barangkali di operator tahun sekian nama ini bisa di tracing barangkali kan tentang data itu. Nampaknya itu maka jejak digital tidak akan hilang. Kalau tidak salah sih informasi dari beberapa rekan di orang-orang Kominfo katanya kan bisa, satelit aja kan bisa dilihat katanya. Oke, baik Prof. Nandang. Artinya ada Ibtu Rudiana, penyidik yang sejak awal mengusut kasus, kemudian CCTV sampai HP ya Prof ya, yang kemudian bisa jadi penguat untuk pengungkapan kasus Vina ini. Bisa dijadikan sebagai bahan masukan untuk mengkaji sejauh mana tentang penanganan perkara itu sejak awal. Oke, siap. Prof. Nandang, terima kasih banyak untuk kesempatannya berdiskusi bersama dengan saya dalam Tribun Sound Focus. Selamat melanjutkan perjalanan, hati-hati di jalan, Prof. Nandang. Selamat siang. Baik, sama-sama. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Tribuners, itu tadi obrolan saya bersama dengan kriminolog dari Unisba, Profesor Nandang Sambas. Nantikan obrolan saya dalam program Tribun Sound Focus selanjutnya bersama dengan narasumber lain dan juga bahasan-bahasan lainnya. Sembari kita juga sama-sama mengawal kasus pembunuhan Vina agar terungkap secara jelas siapa pelaku dan dalang sebenarnya yang sampai saat ini masih belum berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Saya Nila Irdia pamit undur diri. Terima kasih dan sampai. Politikus Deddy Mulyadi mendadak memberikan pernyataan mengejutkan soal kasus Vina Cirebon. Ia menyarankan untuk tidak mencari 3 DPO dalam kasus tersebut, termasuk sosok Peggy Peron. Menurut Deddy, 3 DPO tersebut hanyalah karangan ilmiah dari Sudirman. Dilansir dari Tribun Cirebon.com, pernyataan tersebut disampaikan oleh Deddy Mulyadi melalui akun TikTok pribadinya pada Rabu 10 Juli 2024. Deddy Mulyadi menilai banyak orang yang tidak bisa membaca DPO kasus Vina Cirebon secara utuh, yang mana menurutnya 3 DPO dalam kasus tersebut hanyalah karangan fiktif dari Sudirman, sehingga tidak akan bisa ditemukan sampai kapanpun. Deddy pun mengatakan skenario pembunuhan dan pemerkosaan yang berjumlah 11 orang berawal dari kesurupan Linda yang direkam oleh kakak Vina. Dari sana, ayah Eki, Ibtu Rudiana, berasumsi bahwa anaknya dan Vina dibunuh oleh 11 orang, di mana 8 diantaranya telah mendekam di penjara. Sementara 3 orang yang dinyatakan DPO termasuk nama Peggy, diperoleh dari pengakuan Sudirman yang hingga saat ini kemampuan intelektualnya masih diragukan. Oleh karena itu, Deddy menilai 3 nama DPO itu disebut Sudirman secara asal. Usai Peggy Setiawan dibebaskan dari statusnya sebagai tersangka, kini Polda Jabar dikabarkan mengubur data misteri kasus pembunuhan Vina dan Eki. Data tersebut diduga bisa mengubah nasib 7 terpidana yang kini divonis hukuman seumur hidup. Kebebasan Peggy Setiawan nampaknya membawa angin segar bagi keluarga para terpidana. Mereka meyakini 7 terpidana kasus Vina itu tidak bersalah. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri mengatakan ada hal yang selama ini diduga ditutupi oleh Polda Jabar, yakni soal bukti elektronik percakapan terpidana kasus
Vina. Sebab selama ini Polda Jabar hanya membawa hasil terkait DNA CCTV dan otopsi mayat. Selain itu, komunikasi ponsel yang dilakukan korban Vina dan Eki hingga teman-temannya tak disampaikan ke publik. Yang menduga Polda Jabar sudah memiliki data tersebut. Namun, data itu diduga sengaja diawetkan atau dikubur sebab akan berdampak pada kasus pembunuhan 8 tahun lalu. Reza mengatakan jika data itu terbongkar, maka akan mengubah 180 derajat nasib seluruh terpidana kasus Vina Cirebon. Fakta baru kembali terungkap dalam kasus Vina Cirebon 2016. Kakak Vina Marliana usia 33 tahun mengungkapkan kecurigaan soal adanya oknum yang sengaja menghapus chat yang ada di ponsel Vina. Sebab ia hanya menemukan satu chat saja yang ada di ponsel adiknya tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, kecurigaan keluarga Vina itu disampaikan Marliana pada Rabu 10 Juli 2024. Menurut Marliana, pihak keluarga sempat mengambil ponsel Vina dari Polsek Talun 3 hari setelah insiden pembunuhan tersebut. Namun saat dibuka, pihak keluarga hanya menemukan satu chat atau percakapan yang tersisa di ponsel Vina. Selain itu, hanya ada kontak keluarga saja yang tersisa dalam ponsel tersebut. Oleh karena itu, ia curiga terdapat pihak yang sengaja menghapus chat maupun kontak dalam ponsel Vina tersebut. Marliana juga menyebutkan bahwa HP Vina diambil kembali oleh polisi beberapa hari setelah berada di tangannya. Sejak saat itu pula ponsel Vina tidak kembali ke pihak keluarga. Kasus pembunuhan Vina Cirebon kembali mencuat ke publik setelah fakta mengejutkan terungkap di persidangan. CCTV yang disebut-sebut sebagai barang bukti, ternyata tidak pernah ditunjukkan meskipun telah disebutkan berkali-kali. Hal ini diungkapkan oleh kakak kandung Vina, Marliana, Kamis, 11 Juli 2024. Sidang yang saat itu digelar tertutup sempat membuat keluarga Vina tak mengetahui isi penuh jalannya sidang. Namun, ia sempat mendengar bahwa CCTV disebut-sebut dalam persidangan tersebut. Hal itu yang membuat ia merasa janggal dalam penanganan kasus tersebut. Kalau CCTV memang dari awal belum ditunjukkan ya, cuma memang disebutkan barang bukti CCTV tapi tidak pernah diperlihatkan isinya, ujar Marliana, Kamis, 11 Juli 2024. Marliana juga menyoroti peran Rudiana, ayah Eki, yang tidak pernah memberikan informasi terkait rekaman CCTV tersebut. Menurutnya, Rudiana hanya menceritakan kronologi kejadian berdasarkan informasi dari teman-temannya. Menurut Marliana, berdasarkan cerita yang didengarnya dari Rudiana dan teman-temannya, Vina dan Eki digiring ke suatu tempat dan dieksekusi. Hal ini disebut sebagai pembunuhan berencana berdasarkan chattingan yang juga tidak pernah diperlihatkan. Marliana mengaku awalnya tidak merasakan kejanggalan dalam penanganan kasus tersebut karena masih mempercayakan semuanya kepada Pak Rudiana. Namun, seiring berjalannya waktu, kepercayaan itu mulai goyah. Dan jangan-jangan juga ada temuan, ada bukti lain yang mengatakan bahwa dulu itu ada kekeliruan hakim ketika memutuskan. Bisa juga dijadikan bahan untuk novum, dijadikan novum bahan untuk PK, peninjauan kembali, ya. Oke. Saya khawatir dulu justru waktu melakukan penyidikan dia lebih mengedepankan emosional daripada rasional, kan begitu. Ya wajar lah karena memang korbannya kan salah satu anaknya. Sampai sekarang juga belum ini apa yang ada di dalam HP mereka. Harusnya itu kan dijadikan sebagai petunjuk. Ketika menetapkan tersangka, betul nggak ada komunikasi? Apa biasanya justru dari sana pintu awal penyidikan itu dari HP. Tribuners, program Tribunnews on Focus kembali membersamai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, kasus pembunuhan Vina ini sempat mendapatkan titik terang setelah 8 tahun berlalu, namun kini justru kembali semu. Hal ini setelah Peggy Setiawan yang sebelumnya ditersangkakan dan disebut sebagai DPO yang selama menahun diburu dinyatakan bebas. Peggy Setiawan memenangi sidang pra-peradilan dan kini bebas karena hakim menyatakan penetapan tersangka Peggy Setiawan ini tidak sah secara hukum. Lalu kemudian bagaimana nasib kasus pembunuhan Vina ini? Saya akan membahasnya, Tribuners. Sudah tersambung melalui sambungan Zoom, ada kriminolog dari Unisba, Profesor Nandang Sambas. Prof. Nandang, selamat siang. Terima kasih banyak menyempatkan waktunya.
Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Nandang, ini kita sama-sama mengikuti perkembangan Ya, kasus Vina ya Prof ya. Kita beberapa ya, kali berbincang dan sekarang sudah sampai di tahapan Peggy Setiawan dinyatakan bebas. Apakah ini juga memang sudah terprediksi sejak awal? Saya ingin minta pengantar dari Prof. Nandang. ya, sebetulnya sejak awal memang sudah menjadi apa namanya fokus pembahasan para ahli hukum, termasuk para komentator yang bukan orang hukum ya, bahwa dalam kasus penanganan tindak lanjut, karena ini kan lanjut dari 8 tahun yang belakang ya, tindak lanjut penanganan kasus Vina, ada beberapa hal yang memang dipandang masih simpang siur, terutama setelah ditangkap, ditahan dan ditetapkannya Peggy Setiawan yang diduga sebagai salah satu pelaku utama yang tercantum di dalam putusan pengadilan, di mana putusan pengadilan 8 tahun yang lalu selain memidana yang 8 orang juga dinyatakan ada 3 orang yang DPO, gitu ya. Salah satunya adalah Peggy Setiawan selain Dani dan Andi, katanya begitu. Nah, setelah dilakukan penangkapan dan itu justru menambah lagi pandangan dan wacana di masyarakat karena juga ditemukan beberapa keganjilan dan hal-hal yang dipandang ada ganjil lah gitu ya, ganjil atau tidak sesuai dengan, misalnya ada yang ketidaksesuaian antara yang diumumkan di DPO dari segi dari anak nama sih bersifat siur, ada Peggy Setiawan atau Perong gitu kan ya. Kemudian juga ada terkait alamat dan lain-lain ya, itu terus menambah diskusi panjang dan pandangan-pandangan yang liar bahkan ya, dan kemudian masuk ke persoalan untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya, menetapkan siapa yang harus bertanggung jawab dan lain-lain, kepastian hukum, maka ditempuhlah upaya yang namanya pra peradilan. Dan pra peradilan akhirnya hakim memutuskan berdasarkan bukti dan data fakta yang ada yang muncul di pengadilan bahwa proses, nah ini harus ditekankan ya, proses penanganan, penangkapan, penahanan dan penetapan tersangka dianggap atau dinilai memang tidak sesuai dengan prosedur hukum acara, sehingga sudah sewajarnya dilepaskan, gitu. Itulah jadi prosesnya yang dipandang dinilai oleh hakim yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan menurut KUHP dan peraturan pelaksanaan di proses penyidikan dan manajemen penyidikan. Barangkali seperti itu. Oke, artinya Prof. Nandang, secara prosedural Peggy Setiawan ini dibebaskan karena penyidik tidak melakukan aturan yang sesuai begitu. Artinya apakah kemudian bebasnya Peggy Setiawan ini bisa dikatakan belum permanen atau dengan aturan yang ada memang sudah ya bebas dan dinyatakan bukan pelakunya, Prof? Bukan, bebas itu bebas dari kesalahan prosedur menetapkan tersangka, menangkap, menahan dan menetapkan tersangka. Oke. Gitu kan ya. Karena sebetulnya kan gini, sebetulnya ini kan tidak bisa lepas dari penanganan awal. Karena menetapkan DPO sendiri tidak memenuhi standar atau syarat seseorang di DPO kan. Ya. Ya, misalnya sebetulnya kan waktu menetapkan DPO itu kan hanya 3 nama, masih mencari bentuk lah. Siapa sebetulnya nama ini atau ya orangnya yang mana, kan nggak ada tuh waktu DPO gitu kan ya, masih ini, dan tidak ada juga keterangan atau bukti yang mendukung keterlibatan dari ketiga orang itu, terutama Peggy. Setelah ditangkap ditahan itu sebetulnya keterlibatan Peggy itu apa? Oke. Dalam arti ada sih keterangan bahwa dia orang yang melakukan pelemparan awal, pemukulan, perkosaan, membonceng dan lain-lain. Tapi itu kan hanya cerita, tidak didukung dengan alat bukti dan barang bukti, ya gitu ya. Pertama itu. Yang kedua juga ketika dinyatakan bahwa dia itu terlibat, setelah 8 orang yang dinyatakan terbukti bersalah, apa selanjutnya yang dilakukan oleh penyidik untuk menindaklanjuti Peggy, ya, memburu Peggy.
Padahal harusnya mah segera ditindaklanjuti karena dia juga dinyatakan sebagai pelaku utama, tapi malah tidak, nggak tahu kan, bukan tidak, artinya ya artinya kan kalau 8 tahun kan berarti kan tidak segera dilakukan kan, baru dilakukan setelah rame-rame lagi dan apa namanya baru di seminggu kemudian dinyatakan Peggy ini katanya begitu. Dan ya tadi ada karena sejak awalnya ada kekeliruan dalam arti tidak jelasan tentang Peggy yang mana, hanya nama, sementara foto tidak ada, pemanggilan awal waktu 8 tahun yang lalu tidak ada, gitu kan ya. Penelusuran ke tempat katanya pernah juga ke tempat, tapi itu hanya datang melihat menanyakan ke ibunya, tidak ada. Tapi kan harusnya mah dicari itu bukti foto misalkan atau apalah, ada barang bukti yang mengkaitkan bahwa betul ada keterlibatan dia. Nggak ada, malah kan hanya nanya saja, tidak paham ini. Padahal menurut Perkap ya, peraturan Kapolri dan peraturan pelaksanaan yang lainnya, salah satunya ketika sebelum menyatakan DPO itu pertama membuktikan ada keterlibatan, yang kedua sudah dipanggil 2 kali 3 kali pemanggilan, tidak ada, baru DPO kan karena tidak ditemukan orangnya kan begitu ya. Nah selain juga ada berita acara dan lain-lain kan begitu. Ini enggak, justru makanya kalau saya memandang ini justru bahwa apa yang yang diputuskan di pra peradilan itu karena memang error in persona, salah orang gitu kan ya. Oke. Karena memang dari sejak awal tidak ini masih bias kan gitu kan ya, masih ini Peggy yang mana. Selain Peggy Setiawan kan Prof Nandang, ini kan sudah ada 8 orang yang bahkan sudah dipidanakan, sudah menjadi terpidana begitu ya, sudah mendapatkan vonis. Dengan adanya pembebasan Peggy Setiawan ini, apakah juga penghakiman pada 8 terpidana juga bisa diragukan, Prof? Ya perlu dieksaminasi. Saya menyampaikan beberapa ini nampaknya penyidikan awal, pemeriksaan awal termasuk sampai dengan putusan itu nampaknya perlu ada eksaminasi ya, eksaminasi terkait dengan penanganan awal dari mulai penyelidikan dan penyidikan, menetapkan tersangka, lalu peradilan dan sampai putusan. Itu perlu ini. Makanya tadi juga di media yang lain saya sampaikan ini perlu dibentuk tim khusus. Ini bukan hanya harus ditarik oleh Mabes lah, oleh Kapolri di tingkat pusat dengan melibatkan berbagai institusi, lembaga yang lain, dibedah nih supaya jelas nih, clear nih. Ya betul nggak, jangan-jangan dengan adanya putusan Peggy yang katanya juga bahwa dia itu tadi ya tidak jelas yang Peggy yang ini, tapi juga Peggy yang mana juga belum jelas, bahkan ada pernyataan fiktif dan lain-lain. Jangan-jangan juga itu dulu memang dia si yang menyatakan bahwa 3 orang DPO ini juga kalau memang fiktif ya asal-asalan. Jangan-jangan juga ada masalah lain kenapa dia sampai membuat statement itu. Mungkin nanti bisa sedikit agak terang apakah memang sudah prosedural dulu ketika penyidikan, gitu kan ya. Jangan-jangan juga mungkin ada unprosedural. Salah satu indikasi unprosedural itu ada pencabutan keterangan dan lain-lain lah, gitu kan ya. Nah ini mungkin barangkali perlu diindikan kalau memang ingin betul-betul clear, sehingga nanti betul nggak DPO 3 atau jangan-jangan tidak ada yang DPO. Jangan-jangan juga hanya betul misalkan yang 8 orang itu, atau jangan-jangan yang 8 orang juga itu betul 8-8-nya, atau juga ada misalkan gitu ya, sehingga menetapkan itu. Nah itu ya. Bisa tidak Prof Nandang kemudian 8 terpidana ini masih punya upaya untuk lewat bekal Peggy Setiawan bebas ini mengajukan langkah hukum lanjutan untuk kemudian mengoreksi putusan hakim? Bisa juga dijadikan sebagai salah satu pintu masuk gitu kan ya, pintu masuk untuk membuka kembali dari pemeriksaan penyidikan awal. Ya, sehingga ini harus bisa dijadikan kalau nanti sudah ada bukti-bukti yang cukup, bisa dijadikan sebagai novum atau temuan baru bahwa dulu itu ternyata ada beberapa kejanggalan-kejanggalan. Nah, sehingga kejanggalan-kejanggalan ini akan mempengaruhi kepada penuntutan dan putusan hakim, sehingga dipandang jangan-jangan juga ada temuan, ada bukti lain yang mengatakan bahwa dulu itu ada kekeliruan hakim ketika memutuskan. Bisa juga dijadikan bahan untuk novum, dijadikan novum bahan untuk PK atau peninjauan kembali ya atas vonis dari 8 orang ya gitu.
Masih ada upaya artinya melalui peninjauan kembali ya Prof. Nadeng ya untuk 8 terpidana yang sudah divonis oleh hakim. Lalu setelah Peggy Setiawan dibebaskan, tanda tanya lain yang juga kemudian dipertanyakan, bagaimana ke depan nasib kasus Vina ini, Prof. Nandang? Kalau dari analisa Prof. Nandang, bagaimana kemudian nasib kasus Vina? Nampaknya mah sulit ya, karena memang kalau informasi di bukti pembuktian mencari yang sesungguhnya ya mungkin dua bisa. Kalau memang ada bukti-bukti lain ya bisa jadi bongkar sehingga memang betul-betul clear bahwa apakah betul yang 8 ini pelaku utama atau mungkin jangan-jangan juga ada yang lain, bisa jadi seperti itu ya. Jadi harus kembali ke penyelidikan awal, bukti-bukti yang ditemukan ketika 8 tahun yang lalu dibuka, dibedah, lalu dikaji lebih lanjut. Penyidik-penyidik yang dulu juga masih ada, karena kalau saya yang pernah juga saya sampaikan, Polda itu yang sekarang itu kan sebetulnya menangani perkara yang sudah runyam, yang sudah tidak jelas sejak awal, gitu kan ya. Oleh karena itu ya harus mundur ke belakang sejak awal sebetulnya bagaimana nih. Jangan sampai juga Polda ini jadi kata melehan, kata orang Bandungnya menjadi menangani perkara yang sebetulnya sejak awal sudah ada kerumitan-kerumitan, ada yang belum clear kan begitu. Jadi dengan dibuka lagi dalam arti dieksaminasi tadi ya, dikaji kembali, mudah-mudahan nanti akan bisa ketahuan tentang duduk persoalan yang sebenarnya, apakah betul ini ada kasus-kasus karena tadi geng atau ada kasus yang lain di balik itu, karena isunya memang ada beberapa kaitan juga termasuk orang-orang. Karena kalau saya pernah memperoleh informasi itu tadi media atau dari yang lain, bahwa itu kan yang tadi yang berulang-ulang juga sampaikan bahwa awalnya kan diduga ada kecelakaan. Dari kecelakaan itu ternyata ada ketidakyakinan bahwa ini adalah kecelakaan. Lalu penyidik dan salah seorang tuanya korban mencari informasi, kan begitu kan ya, ditemukanlah informasi, dapatlah informasi bahwa betul telah terjadi suatu peristiwa, ada perkelahian atau apalah gitu kan ya, dan menunjuklah beberapa orang yang diduga sebagai pelakunya. Bahkan ada yang mengatakan salah satu saksi yang itu juga ternyata tidak dihadirkan di pengadilan langsung menunjuk orang langsung, nama langsung ini, padahal katanya dari jarak sekian, kondisi dan lain-lain. Akhirnya sekian orang lah ditangkap, lalu disidik, lalu ditersangkakan. Dan dalam proses ini pun ternyata juga ada informasi, ternyata juga ada tindakan-tindakan unprocedural yang diakui oleh mereka, dan juga ada bukti-bukti yang dipegang, yang sekarang akan dijadikan bahan juga oleh para penasihat hukum dari 8 orang ini, kan begitu kan ya. Nah, karena ada masalah itu akhirnya kan dari Polsek ke Polres diambil alih penanganannya. Nah, tapi juga diduga ada hal-hal yang juga kurang ini, akhirnya ditariklah ke Polda. Nah, gitu kan ya. Nah, jadi itu sudah dengan beberapa penanganan seperti ini kan ternyata dinilai ada satu keganjilan. Nah, sampailah ke Polda. Di Polda sendiri mungkin dulu juga nampaknya tidak begitu diungkap dengan yang sebenarnya atau didukung dengan fakta-fakta dan sesuai dengan apa yang diharuskan, apa yang diinikan oleh UHAP dan peraturan pelaksanaan juklak dan juknisnya penyidikan, nah gitu. Tapi ternyata ya terlepas dari apakah itu ada kurang dan lain, tapi secara hukum ternyata juga diakui, diterima oleh jaksa P21, oleh jaksa digelar di pengadilan dan diakui, dikuatkan juga oleh hakim, ya, bahwa hakim yakin seyakin-yakinnya dengan alat bukti yang ada dialah pelakunya, kan begitu. Walaupun juga kita mendengar dari beberapa informasi bahwa pada proses pemeriksaan di pengadilan pun dan tadi juga ada beberapa hal yang menurut salah seorang pengacara yang mendampingi di persidangan, ada hal-hal yang kurang diperhatikan oleh hakim. Misalnya tadi ada saksi kunci yang ternyata tidak dihadirkan, mengajukan bukti saksi-saksi yang meringankan ternyata juga tidak mendapat perhatian atau apa yang lainnya lah gitu. Nah, itulah yang sampai sekarang juga masih menyimpan masalah gitu kan ya. Tapi itu kan sempat juga
sempat juga dikanter oleh pihak penyidik bahwa sebetulnya kan mereka itu bersalah. Salah satu buktinya sudah ada pengakuan ketika mereka akan minta gerasi kepada presiden, dan begitu kan katanya itu kan salah satu syarat untuk minta gerasi presiden harus ngaku dulu bersalah, gitu. Tapi kan persoalannya adalah apakah betul ngaku bersalah itu karena memang bersalah atau jangan-jangan ini mah upaya aja lah, sudah mendekam sekian tahun. Mudah-mudahan ada upaya ngaku aja dulu lah bersalah, mudah-mudahan presiden mengampuni walaupun tidak diampuni akhirnya kan ya. Tapi kan gagal. Nah itu juga hal-hal yang perlu ditindaklanjuti gitu kan ya. Jadi ini ada beberapa hal yang perlu di-clearkan gitu. Oke, dua pertanyaan terakhir Prof Nandang. Tadi kalau dirunut dari awal ini kan yang bisa mengungkap juga salah satu pembuktian atau kesaksian yang harus dipertanyakan kan sosok ayah dari korban, yaitu Ibtu Rudiana begitu ya Prof Nandang, yang mana pada saat itu sempat melakukan penyelidikan, sempat kemudian menangkapi orang-orang ini. Apakah kemudian kesaksian dari Ibtu Rudiana ini juga bisa jadi salah satu kunci pengungkapan kasus Vina, Prof? Iya, kalau saya sih itu, karena kita juga kan belum tahu masyarakat belum tahu hasil kemarin pemeriksaan dari tim Propam itu siapa ya, dari Mabes ya, pemeriksaan Pak Rudi ya dengan tidak mengurangi rasa hormat saya dan kesedihan dari orang tua gitu kan ya. Tapi jangan-jangan dulu juga ada miss ya, pendekatan yang dilakukan ketika dia ketika dia melakukan melakukan penyelidikan gitu kan ya. Ya betul, tadi kan Pak Rudiana yang menerima informasi bahwa betul nih ada kejadian yang gini-gini kasus perkelahian kan gitu ya. Kemudian menunjuk orang ini lalu menghubungi penyidik lalu menangkap orang itu. Nah, saya khawatir dulu justru waktu melakukan penyidikan dia lebih mengedepankan emosional daripada rasional kan begitu. Ya wajar lah karena memang korbannya kan salah satu anaknya gitu kan. Tapi kan juga ya harus bisa harusnya kan bisa menempatkan secara proporsional penyidik itu melakukan tindakan-tindakan itu ya. Tapi ya itu tadi harus diperiksa. Kalau saya sih bisa minta dibuka keterangan yang diperoleh waktu Pak Rudiana melakukan penyidikan itu. Oke, sosok Ibtu Rudiana ini bisa jadi salah satu kunci lagi. Terakhir, Prof Nandang, ada CCTV, kemudian ada bukti chat berdasarkan penyidikan begitu ya, termasuk 6 ponsel dari terpidana yang justru sampai sekarang juga tidak pernah dibuka ke publik. Apakah dua poin ini juga bisa jadi salah satu poin kunci untuk pengungkapan kasus Vina, Prof Nandang? CCTV dan ponsel itu sebetulnya petunjuk, itu harusnya dibuka. Betul nggak, tapi CCTV kan ada yang mengatakan pernah sempat membaca di media CCTV itu katanya sebelumnya tidak ada, tapi CCTV itu katanya muncul ketika setelah ada film, karena katanya itu film yang membuat CCTV dulu katanya tidak ada. Apakah betul nggak? Sebetulnya kan tidak susah kan untuk ini, betul nggak 2016 di sana belum ada CCTV? Nah gitu kan, sebetulnya bisa dicari informasi entah di pemerintah daerah atau di satelit dan lain-lainnya lah bahwa ada atau tidak, belum ada. Nah betul harusnya dibuka tuh kalau ada. Betul bahwa CCTV itu memang dulu CCTV yang dulu tahun 2016 atau CCTV yang dibuat hanya untuk di film tadi ya, untuk melengkapi bagaimana sutradara itu membuat film. Yang kedua, nah termasuk juga HP sampai sekarang juga belum ini apa yang ada di dalam HP mereka, harusnya itu kan dijadikan sebagai petunjuk ketika menetapkan tersangka. Betul nggak ada komunikasi apa, biasanya justru dari sana pintu awal penyidikan itu dari HP sebetulnya. Bahwa betul ada keterlibatan tadi, sama dengan yang tadi saya katakan ketika menyatakan bahwa si Peggy itu terlibat, bahkan dikatakan sebagai otaknya, di mana letak keterlibatan dia, kapan, di mana, apa, dan bukti-bukti apa yang bisa menguatkan. Kan tidak bisa hanya alibi ada keterlibatan, apalagi dia katanya otaknya. Kalau otaknya apa yang menguatkan? Kan kalau hukum pembuktian yang bisa dijadikan sebagai dasar kepastiannya kan begitu. Jadi betul juga kalau memang ada, coba penyidik yang, makanya tadi cobalah digali di penyidik yang lama, ada nggak HP dulu dikemanakan ya, walaupun mungkin jangan-jangan sudah tidak ada, tapi kan barangkali di operator tahun sekian nama ini bisa di tracing barangkali kan tentang data itu. Nampaknya itu maka jejak digital tidak akan hilang
kalau tidak salah sih informasi dari beberapa rekan di orang-orang Kominfo katanya kan bisa satelit aja kan bisa dilihat katanya. Oke, baik, Prof. Nandang. Artinya ada Ibtu Rudiana, penyidik yang sejak awal mengusut kasus, kemudian CCTV sampai HP ya, Prof ya, yang kemudian bisa jadi penguat untuk pengungkapan kasus Vina ini. Bisa dijadikan sebagai bahan masukan untuk mengkaji sejauh mana tentang penanganan perkara itu sejak awal. Oke, siap. Prof. Nandang, terima kasih banyak untuk kesempatannya berdiskusi bersama dengan saya dalam Tribun Sound Focus. Selamat melanjutkan perjalanan, hati-hati di jalan, Prof. Nandang. Selamat siang. Baik, sama-sama. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Tribuners, itu tadi obrolan saya bersama dengan kriminolog dari Unisba, Profesor Nandang Sambas. Nantikan obrolan saya dalam program Tribun Sound Focus selanjutnya bersama dengan narasumber-narasumber lain dan juga bahasan-bahasan lainnya. Sembari kita juga sama-sama mengawal kasus pembunuhan Vina agar terungkap secara jelas siapa pelaku dan dalang sebenarnya yang sampai saat ini masih belum berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Saya Nila Irdia pamit undur diri. Terima kasih dan sampai. Politikus Deddy Mulyadi mendadak memberikan pernyataan mengejutkan soal kasus Vina Cirebon. Ia menyarankan untuk tidak mencari 3 DPO dalam kasus tersebut termasuk sosok Peggy Peron. Menurut Deddy, 3 DPO tersebut hanyalah karangan ilmiah dari Sudirman. Dilansir dari Tribun Cirebon.com, pernyataan tersebut disampaikan oleh Deddy Mulyadi melalui akun TikTok pribadinya pada Rabu 10 Juli 2024. Deddy Mulyadi menilai banyak orang yang tidak bisa membaca DPO kasus Vina Cirebon secara utuh, yang mana menurutnya 3 DPO dalam kasus tersebut hanyalah karangan fiktif dari Sudirman, sehingga tidak akan bisa ditemukan sampai kapanpun. Deddy pun mengatakan skenario pembunuhan dan pemerkosaan yang berjumlah 11 orang berawal dari kesurupan Linda yang direkam oleh kakak Vina. Dari sana, ayah Eki, Ibtu Rudiana, berasumsi bahwa anaknya dan Vina dibunuh oleh 11 orang, di mana 8 diantaranya telah mendekam di penjara. Sementara 3 orang yang dinyatakan DPO termasuk nama Peggy, diperoleh dari pengakuan Sudirman yang hingga saat ini kemampuan intelektualnya masih diragukan. Oleh karena itu, Deddy menilai 3 nama DPO itu disebut Sudirman secara asal. Usai Peggy Setiawan dibebaskan dari statusnya sebagai tersangka, kini Polda Jabar dikabarkan mengubur data misteri kasus pembunuhan Vina dan Eki. Data tersebut diduga bisa mengubah nasib 7 terpidana yang kini divonis hukuman seumur hidup. Kebebasan Peggy Setiawan nampaknya membawa angin segar bagi keluarga para terpidana. Mereka meyakini 7 terpidana kasus Vina itu tidak bersalah. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri mengatakan ada hal yang selama ini diduga ditutupi oleh Polda Jabar, yakni soal bukti elektronik percakapan terpidana kasus Vina. Sebab selama ini Polda Jabar hanya membahas terkait DNA, CCTV, dan otopsi mayat. Selain itu, komunikasi ponsel yang dilakukan korban Vina dan Eki hingga teman-temannya tak disampaikan ke publik. Yang menduga Polda Jabar sudah memiliki data tersebut. Namun, data itu diduga sengaja diawetkan atau dikubur sebab akan berdampak pada kasus pembunuhan 8 tahun lalu. Reza mengatakan jika data itu terbongkar, maka akan mengubah 180 derajat nasib seluruh terpidana kasus Vina Cirebon. Fakta baru kembali terungkap dalam kasus Vina Cirebon 2016. Kakak Vina, Marliana, usia 33 tahun, mengungkapkan kecurigaan soal adanya oknum yang sengaja menghapus chat yang ada di ponsel Vina, sebab ia hanya menemukan 1 chat saja yang ada di ponsel adiknya tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, kecurigaan keluarga Vina itu disampaikan Marliana pada Rabu 10 Juli 2024. Menurut Marliana, pihak keluarga sempat mengambil ponsel Vina dari Polsek Talun 3 hari setelah insiden pembunuhan tersebut. Namun saat dibuka, pihak keluarga hanya menemukan 1 chat atau percakapan yang tersisa di ponsel Vina. Selain itu, hanya ada kontak keluarga saja yang tersisa dalam ponsel tersebut. Oleh karena itu, ia curiga terdapat pihak yang sengaja menghapus chat maupun kontak dalam ponsel Vina tersebut. Marliana juga menyebutkan bahwa HP Vina diambil kembali oleh polisi beberapa hari setelah berada di tangannya.
Sejak saat itu pula ponsel Vina tidak kembali ke pihak keluarga. Kasus pembunuhan Vina Cirebon kembali mencuat ke publik setelah fakta mengejutkan terungkap di persidangan. CCTV yang disebut-sebut sebagai barang bukti, ternyata tidak pernah ditunjukkan meskipun telah disebutkan berkali-kali. Hal ini diungkapkan oleh kakak kandung Vina, Marliana, Kamis, 11 Juli 2024. Sidang yang saat itu digelar tertutup sempat membuat keluarga Vina tak mengetahui isi penuh jalannya sidang. Namun ia sempat mendengar bahwa CCTV disebut-sebut dalam persidangan tersebut. Hal itu yang membuat ia merasa janggal dalam penanganan kasus tersebut. Kalau CCTV memang dari awal belum ditunjukkan ya, cuma memang disebutkan barang bukti CCTV tapi tidak pernah diperlihatkan isinya, ujar Marliana, Kamis, 11 Juli 2024. Marliana juga menyoroti peran Rudiana, ayah Eki, yang tidak pernah memberikan informasi terkait rekaman CCTV tersebut. Menurutnya, Rudiana hanya menceritakan kronologi kejadian berdasarkan informasi dari teman-temannya. Menurut Marliana, berdasarkan cerita yang didengarnya dari Rudiana dan teman-temannya, Vina dan Eki digiring ke suatu tempat dan dieksekusi. Hal ini disebut sebagai pembunuhan berencana berdasarkan chattingan yang juga tidak pernah diperlihatkan. Marliana mengaku awalnya tidak merasakan kejanggalan dalam penanganan kasus tersebut karena masih mempercayakan semuanya kepada Pak Rudiana. Namun, seiring berjalannya waktu, kepercayaan itu mulai goyah. Dan jangan-jangan juga ada temuan, ada bukti lain yang mengatakan bahwa dulu itu ada kekeliruan hakim ketika memutuskan. Bisa juga dijadikan bahan untuk novum, dijadikan novum bahan untuk PK, peninjauan kembali, ya. Oke. Saya khawatir dulu justru waktu melakukan penyidikan dia lebih mengedepankan emosional daripada rasional, kan begitu. Ya wajar lah karena memang korbannya kan salah satu anaknya. Sampai sekarang juga belum ini apa yang ada di dalam HP mereka, harusnya itu kan dijadikan sebagai petunjuk ketika menetapkan tersangka. Betul nggak ada komunikasi apa, biasanya justru dari sana pintu awal penyidikan itu dari HP. Tribuners, program Tribuners on Focus kembali membersamai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, kasus pembunuhan Vina ini sempat mendapatkan titik terang setelah 8 tahun berlalu, namun kini justru kembali semu. Hal ini setelah Peggy Setiawan yang sebelumnya ditersangkakan dan disebut sebagai DPO yang selama menahun diburu dinyatakan bebas. Peggy Setiawan memenangi sidang pra-peradilan dan kini bebas karena hakim menyatakan penetapan tersangka Peggy Setiawan ini tidak sah secara hukum. Lalu kemudian bagaimana nasib kasus pembunuhan Vina ini? Saya akan membahasnya, Tribuners. Sudah tersambung melalui sambungan Zoom, ada kriminolog dari Unisba, Profesor Nandang Sambas. Prof. Nandang, selamat siang. Terima kasih banyak menyempatkan waktunya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Nandang, ini kita sama-sama mengikuti perkembangan kasus Vina ya Prof ya. Kita beberapa kali berbincang dan sekarang sudah sampai di tahapan Peggy Setiawan dinyatakan bebas. Apakah ini juga memang sudah terprediksi sejak awal? Saya ingin minta pengantar dari Prof. Nandang. Ya, sebetulnya sejak awal memang sudah menjadi fokus pembahasan para ahli hukum, termasuk para komentator yang bukan orang hukum ya, bahwa dalam kasus penanganan tindak lanjut, karena ini kan lanjut dari 8 tahun yang belakang ya, tindak lanjut penanganan kasus Vina, ada beberapa hal yang memang dipandang masih simpang siur, terutama setelah ditahan dan ditetapkannya Peggy Setiawan yang diduga sebagai salah satu pelaku utama yang tercantum di dalam putusan pengadilan, di mana putusan pengadilan 8 tahun yang lalu selain memidana yang 8 orang juga dinyatakan ada 3 orang yang DPO, gitu ya. Salah satunya adalah Peggy Setiawan selain Dani dan Andi, katanya begitu. Nah, setelah dilakukan penangkapan dan itu justru menambah lagi pandangan dan wacana di masyarakat karena juga ditemukan beberapa keganjilan dan hal-hal yang dipandang ada ganjil lah gitu ya, ganjil atau tidak sesuai dengan, misalnya ada yang ketidaksesuaian antara yang diumumkan di DPO dari segi nama, dari anak nama sih bersifat siur, ada Peggy Setiawan
atau perong gitu kan. Kemudian juga ada terkait alamat dan lain-lainnya. Itu terus menambah diskusi panjang dan pandangan-pandangan yang liar bahkan ya. Dan kemudian masuk ke persoalan untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya, menetapkan siapa yang harus yang bertanggung jawab dan lain-lain, kepastian hukum, maka ditempuhlah upaya yang namanya pra-peradilan. Dan pra-peradilan akhirnya hakim memutuskan berdasarkan bukti dan data fakta yang ada yang muncul di pengadilan, bahwa proses, nah ini harus ditekankan ya, proses penanganan, penangkapan, penahanan, dan penetapan tersangka dianggap atau dinilai memang tidak sesuai dengan prosedur hukum acara, sehingga sudah sewajarnya dilepaskan, gitu. Itulah jadi prosesnya yang dipandang dinilai oleh hakim yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan menurut KUHP dan peraturan pelaksanaan di proses penyidikan dan manajemen penyidikan. Barangkali seperti itu. Oke, artinya Prof. Nandang, secara prosedural Peggy Setiawan ini dibebaskan karena penyidik tidak melakukan aturan yang sesuai begitu. Artinya apakah kemudian bebasnya Peggy Setiawan ini bisa dikatakan belum permanen, atau dengan aturan yang ada memang sudah ya bebas dan dinyatakan bukan pelakunya, Prof? Bukan, bebas itu bebas dari kesalahan prosedur menetapkan tersangka, menangkap, menahan, dan menetapkan tersangka. Oke. Gitu kan ya. Karena sebetulnya kan gini, sebetulnya ini kan tidak bisa lepas dari penanganan awal. Karena menetapkan DPO sendiri tidak memenuhi standar atau syarat seseorang di DPO kan. Ya, misalnya sebetulnya kan waktu menetapkan DPO itu kan hanya nama, 3 nama. Masih mencari bentuk lah. Siapa sebetulnya nama ini? Atau ya orangnya yang mana? Kan nggak ada tuh waktu DPO. Gitu kan ya. Masih ini. Dan tidak ada juga keterangan atau bukti yang mendukung keterlibatan dari ketiga orang itu. Terutama Peggy setelah ditangkap ditahan itu, sebetulnya keterlibatan Peggy itu apa? Dalam arti ada sih keterangan bahwa dia orang yang melakukan pelemparan awal, pemukulan, perkosaan, membonceng, dan lain-lain. Tapi itu kan hanya cerita, tidak didukung dengan alat bukti dan barang bukti, ya gitu ya. Pertama itu. Yang kedua juga ketika dinyatakan bahwa dia itu terlibat, setelah 8 orang yang dinyatakan terbukti bersalah, apa selanjutnya yang dilakukan oleh penyidik untuk menindaklanjuti Peggy, ya, memburu Peggy. Padahal harusnya mah segera ditindaklanjuti karena dia juga dinyatakan sebagai pelaku utama, tapi malah tidak, nggak tahu kan, bukan tidak, artinya ya artinya kan kalau 8 tahun kan berarti kan tidak segera dilakukan kan, baru dilakukan setelah rame-rame lagi dan baru di seminggu kemudian dinyatakan Peggy ini, katanya begitu. Dan ya tadi ada, karena sejak awalnya ada kekeliruan dalam arti tidak jelasan tentang Peggy yang mana, hanya nama, sementara foto tidak ada, pemanggilan awal waktu 8 tahun yang lalu tidak ada, gitu kan ya. Penelusuran ke tempat katanya pernah juga ke tempat, tapi itu hanya datang melihat, menanyakan ke ibunya, tidak ada. Tapi kan harusnya mah dicari itu bukti foto misalkan atau apalah, ada barang bukti yang mengkaitkan bahwa betul ada keterlibatan dia. Nggak ada, malah kan hanya nanya saja, tidak paham ini. Padahal menurut Perkap ya, peraturan Kapolri dan peraturan pelaksanaan yang lainnya, salah satunya ketika sebelum menyatakan DPO itu, pertama membuktikan ada keterlibatan, yang kedua sudah dipanggil 2 kali 3 kali pemanggilan, tidak ada, baru DPO kan, karena tidak ditemukan orangnya kan, begitu ya. Nah, selain juga ada berita acara dan lain-lain kan, begitu. Ini enggak, justru makanya kalau saya memandang ini justru bahwa apa yang yang diputuskan di pra-peradilan itu karena memang error in persona, salah orang gitu kan ya. Karena ini memang dari awal tidak ini, masih bias kan gitu kan ya, masih ini Peggy yang mana. Selain Peggy Setiawan kan Prof. Nandang, ini kan sudah ada 8 orang yang bahkan sudah dipidanakan, sudah menjadi terpidana begitu ya, sudah mendapatkan vonis. Dengan adanya pembebasan Peggy Setiawan ini, apakah juga penghakiman pada 8 terpidana juga bisa diragukan, Prof?
Ya perlu digali dieksaminasi. Saya menyampaikan beberapa ini nampaknya penyidikan awal, pemeriksaan awal termasuk sampai dengan putusan itu nampaknya perlu ada eksaminasi ya, eksaminasi terkait dengan penanganan awal dari mulai penyelidikan dan penyidikan, menetapkan tersangka, lalu peradilan dan sampai putusan. Itu perlu digadi ini. Makanya tadi juga di media yang lain saya sampaikan ini perlu dibentuk tim khusus. Ini bukan hanya harus ditarik oleh Mabes lah, oleh Kapolri di tingkat pusat dengan melibatkan berbagai institusi, lembaga yang lain, dibedah nih supaya jelas nih, clear nih. Ya, betul nggak? Jangan-jangan dengan adanya putusan Peggy yang katanya juga bahwa dia itu tadi ya tidak jelas yang Peggy yang ini, tapi juga Peggy yang mana juga belum jelas, bahkan ada pernyataan fiktif dan lain-lain. Jangan-jangan juga itu dulu memang dia si yang menyatakan bahwa 3 orang DPO ini juga kalau memang fiktif ya asal-asalan. Jangan-jangan juga ada masalah lain kenapa dia sampai membuat statement itu. Mungkin nanti bisa sedikit agak terang apakah memang sudah prosedural dulu ketika penyidikan, gitu kan ya. Jangan-jangan juga mungkin ada unprosedural. Salah satu ada indikasi unprosedural itu ada pencabutan keterangan dan lain-lain lah, gitu kan ya. Nah ini mungkin barangkali perlu diindikan kalau memang ingin betul-betul clear, sehingga nanti betul nggak DPO 3 atau jangan-jangan tidak ada yang DPO. Jangan-jangan juga hanya betul misalkan yang 8 orang itu, atau jangan-jangan yang 8 orang juga itu betul 8-8-nya, atau juga ada misalkan gitu ya, sehingga menetapkan itu. Nah itu ya. Bisa tidak Prof Nandang kemudian 8 terpidana ini masih punya upaya untuk lewat bekal Peggy Setiawan bebas ini mengajukan langkah hukum lanjutan untuk kemudian mengoreksi putusan hakim? Ya bisa juga dijadikan sebagai salah satu pintu masuk, gitu kan ya, pintu masuk untuk membuka kembali tadi pemeriksaan penyidikan awal. Ya, sehingga ini harus bisa dijadikan kalau nanti sudah ada bukti-bukti yang cukup, bisa dijadikan sebagai novum atau temuan baru bahwa dulu itu ternyata ada beberapa kejanggalan-kejanggalan. Sehingga kejanggalan-kejanggalan ini akan mempengaruhi kepada penuntutan dan putusan hakim, sehingga dipandang jangan-jangan juga ada temuan, ada bukti lain yang mengatakan bahwa dulu itu ada kekeliruan hakim ketika memutuskan. Bisa juga dijadikan bahan untuk novum, dijadikan novum bahan untuk PK, peninjauan kembali ya, atas vonis dari 8 orang ya gitu. Masih ada upaya artinya melalui peninjauan kembali ya Prof Nandang ya untuk 8 terpidana yang sudah divonis oleh hakim. Lalu setelah Peggy Setiawan dibebaskan, tanda tanya lain yang juga kemudian dipertanyakan, bagaimana ke depan nasib kasus Vina ini Prof Nandang? Kalau dari analisa Prof Nandang, bagaimana kemudian nasib kasus Vina? Nampaknya mah sulit ya, karena memang kalau informasi di bukti pembuktian mencari yang sesungguhnya ya mungkin bisa. Kalau memang ada bukti-bukti lain ya bisa jadi bongkar, sehingga memang betul-betul clear bahwa apakah betul yang 8 ini pelaku utama atau mungkin jangan-jangan juga ada yang lain, bisa jadi seperti itu ya. Jadi harus kembali ke penyelidikan awal, bukti-bukti yang ditemukan ketika 8 tahun yang lalu dibuka, dibedah, lalu dikaji lebih lanjut. Penyidik-penyidik yang dulu juga masih ada, karena kalau saya yang pernah juga saya sampaikan, Polda itu yang sekarang itu kan sebetulnya menangani perkara yang sudah runyam, yang sudah tidak jelas sejak awal, gitu kan ya. Oleh karena itu ya harus mundur ke belakang sejak awal sebetulnya bagaimana nih. Jangan sampai juga Polda ini jadi kata melehan, kata orang Bandungnya menjadi menangani perkara yang sebetulnya sejak awal sudah ada kerumitan-kerumitan, ada yang belum clear kan begitu. Jadi dengan dibuka lagi dalam arti dieksaminasi tadi ya, dikaji kembali, mudah-mudahan nanti akan bisa ketahuan tentang duduk persoalan yang sebenarnya, apakah betul ini ada kasus-kasus karena tadi geng atau ada kasus yang lain di balik itu, karena isunya memang ada beberapa kaitan juga termasuk orang-orang. Karena kalau saya pernah memperoleh informasi itu tadi media atau dari yang lain, bahwa itu kan yang tadi yang berulang-ulang juga sampaikan,
bahwa awalnya kan diduga ada kecelakaan. Ya. Dari kecelakaan itu ternyata ada ketidakyakinan bahwa ini adalah kecelakaan. Lalu penyidik dan salah seorang tuanya korban mencari informasi, kan begitu kan ya, ditemukanlah informasi, dapatlah informasi bahwa betul telah terjadi suatu peristiwa, ada apa namanya perkelahian atau apalah gitu kan ya, dan menunjuklah beberapa orang yang diduga sebagai pelakunya. Bahkan ada yang mengatakan salah satu saksi yang itu juga ternyata tidak dihadirkan di pengadilan langsung menunjuk orang langsung, nama langsung ini, padahal katanya dari jarak sekian, kondisi dan lain-lain. Akhirnya sekian orang lah ditangkap, lalu disidik, lalu ditersangkakan. Dan dalam proses ini pun ternyata juga ada informasi, ternyata juga ada tindakan-tindakan unprocedural yang diakui oleh mereka, dan juga ada bukti-bukti yang dipegang, yang sekarang akan dijadikan bahan juga oleh para penasihat hukum dari 8 orang ini, kan begitu kan ya. Nah, karena ada masalah itu, akhirnya kan dari polsek ke Polres diambil alih penanganannya. Nah, tapi juga diduga ada hal-hal yang juga kurang ini, akhirnya ditariklah ke Polda. Nah, gitu kan ya. Nah, jadi itu sudah dengan beberapa penanganan seperti ini kan ternyata dinilai ada satu keganjilan. Nah, sampailah ke Polda. Di Polda sendiri mungkin dulu juga nampaknya tidak begitu diungkap dengan yang sebenarnya, atau didukung dengan fakta-fakta dan sesuai dengan apa yang diharuskan, apa yang diinikan oleh UHAP dan peraturan pelaksanaan Juklak dan Juknisnya penyidikan. Nah, gitu. Tapi